Kamu mau pergi ke Ilha da Queimada Grande, salah satu pulau paling berbahaya di dunia. Di sana, kamu ada di antara hutan hujan tropis, bebatuan besar, dan padang rumput. Ini adalah tempat tinggal bagi burung, belalang, dan kecoa raksasa. Tapi ada satu hewan lagi, dan karena hewan inilah, pulau tersebut jadi sangat terkenal. Ular hidup di sana, dan dalam jumlah banyak. Begitu banyak, hingga tempat ini dikenal sebagai Pulau Ular. Apa kamu bisa bertahan di sana? Berlokasi cuma 32 km dari pesisir Brazil, luas pulau itu 0,5 km persegi, atau lebih dari 100 ekar. Mungkin pulau ini terpisah dari daratan setelah zaman es terakhir. Ular-ular itu juga terpisah dari kebanyakan spesies hewan lain. Reptil ini tidak punya pesaing dan sumber makanannya tak terbatas. Di area sesempit itu ada sampai dengan 4.000 ular. Itu sama dengan seekor ular di tiap 1 meter persegi loh. Sulit sekali untuk nggak ketemu ular di pulau ini. Mura tombak emas bukan cuma salah satu ular yang terbanyak di pulau ini, tapi juga merupakan spesies ular beludak yang sangat berbisa. Dan ini juga salah satu ular paling berbisa di seluruh Amerika Latin. Bisanya begitu kuat karena spesies ini terisolasi karena mereka cuma berbagi pulau ini dengan burung-burung. Untuk menangkap burung-burung ini, bisa ular harus ekstra kuat. Dan memang, karena terpisah dari kerabat jauhnya, bisanya menjadi sampai 5 kali lebih kuat. Seringnya, ular-ular ini bersembunyi di pepohonan atau di antara dedaunan di tanah. Jika terdampar di pulau ini, kamu harus menjaga jarak aman. Ular terutama memakai indera penciuman dan mengandalkan getaran. Jika kamu terlalu dekat dengan seekor ular, berdirilah diam atau menjauhlah pelan-pelan. Jika kamu menimbulkan terlalu banyak getaran, ular akan merasa terancam, sehingga menyerang. Jika kamu melihatnya di jarak yang aman, atau jika kamu berjalan menuju rerumputan tinggi, ketukkan kakimu beberapa kali. Ular akan jadi tahu kehadiranmu. Reptil ini nggak akan ambil risiko menyerang mangsa yang jauh lebih besar dari dirinya, dan kemungkinan akan merayap menjauh. Membawa tongkat adalah ide bagus buat jaga-jaga kalau tanpa sengaja kamu bertemu ular. Dengan begini, kamu punya perpanjangan lengan yang nggak bisa digigit. Hal simpel ini bisa menyelamatkan hidupmu loh. Tongkat yang ujungnya membentuk huruf V akan lebih menguntungkan. Meskipun ular mulai bertindak agresif, menahannya akan menghentikan ular. Tapi, apapun yang terjadi, jangan coba-coba kamu pungut ular itu ya. Oke, tapi gimana jika kamu digigit ular? Peluang digigit ular sangat tinggi di pulau ini. Tentu, pertama, jangan coba-coba kamu keluarin bisanya sendiri. Pastikan segera kamu hubungi layanan darurat. Dan sambil menunggu pertolongan, balut dengan perban lebar. Selembar kain cukup jika kamu enggak punya apa-apa. Jangan kejar ular untuk mengidentifikasi spesiesnya. Layanan darurat tahu jenis bisa apa itu. Nah, tetap tenang dan tunggu bantuan. Mungkin kamu penasaran siapa yang bisa kamu hubungi di pulau terpencil ini. Nah, karena berkunjung ke tempat ini sangat dilarang, ada banyak peringatan agar kamu menjauh di seluruh pulau. Dilengkapi nomor yang bisa dihubungi jika kamu menghadapi masalah. Katakan, kamu berhasil menghindari gigitan. Hal berikut yang harus dipertimbangkan adalah apa yang bisa kamu makan di sana. Pulau Ular sebelumnya dikenal sebagai Ilha da Queimada Grande, di mana Queimada adalah bahasa Portugisnya hutan yang dibakar. Alasannya, seluruh pulau sengaja dibakar untuk dijadikan perkebunan pisang. Sayang, bisnis pisang ini nggak sukses. Mungkin karena para petani jadi muak dengan ular. Tapi sebagian pohon pisang masih bertahan sampai hari ini, dan ini bisa memberimu nutrisi yang sangat dibutuhkan. Kamu mungkin juga butuh protein selama tinggal di sana. Untungnya, bersama ular yang terjebak di pulau ini, ada juga kecoa. Kecoa raksasa yang mirip hewan prasejarah ini keluar di malam hari untuk makan tumbuhan. Mulailah bikin barbeque dan nikmati kelezatan langka yang tersedia di pulau ini. Cara keren bertahan di pulau ini adalah dengan menghindari sama sekali. Jika kebetulan kamu berlayar melewatinya, ingat bahwa pulau ini pernah terhubung dengan daratan. Bebatuan di bawah ombaknya sangat mungkin merusak bagian bawah perahumu jika terlalu dekat. Pastikan untuk menjaga jarak aman ketika berlayar melewatinya. Pastinya pulau itu memang menarik, tapi tolong diingat bahwa sedekat apapun dengan pulau itu, kamu tak akan melihat ular dari perahu.
Kamu cuma bisa melihat makhluk ini jika cukup dekat, hal yang seharusnya benar-benar dihindari. Dan yang bikin lokasi ini berbahaya bukan cuma ularnya loh. Bajak laut cukup sering berkunjung ke tempat ini. Bukan bajak laut berkaki kayu yang nyanyi lagu pelaut loh, tapi bajak laut hidup yang datang ke sana buat nangkap makhluk yang bikin pulau ini begitu berbahaya. Mereka datang ke sini nyari ular untuk ditangkap dan dijual secara ilegal. Karena pulau itu terpisah sekitar 11.000 tahun lalu, Muara Tombak Emas telah berevolusi di habitat uniknya. Jadi, meskipun di pulau ini banyak reptil, spesies ini masih terancam punah. Karena keterbatasan jumlahnya, harganya jadi sangat mahal, bisa mencapai lebih dari 448 juta rupiah di pasar gelap. Ini jadi motivasi bagi bajak laut itu untuk menangkapnya. Aku tahu beberapa cara mencari nafkah yang lebih baik. Omong-omong, katakan kamu punya semua sumber daya yang diperlukan untuk bertahan di salah satu tempat paling berbahaya di bumi ini. Apa menurutmu kamu akan berhasil melakukannya? Mungkin kamu pikir ini hal mustahil. Kamu akan terkejut kalau tahu betapa besarnya peluang itu, jika kamu tahu apa yang harus dilakukan. Ternyata, banyak loh yang sudah mengunjungi tempat mengerikan ini sebelumnya. Tim-tim peneliti sering datang ke sana. Mereka meneliti Muara Tombak Emas, lingkungan, dan sumber makanannya untuk tujuan konservasi. Tapi ilmuwan selalu memastikan ada seorang dokter dalam tim mereka. Di Pulau Ular juga ada mercusuar. Mercusuar ini dioperasikan orang sampai tahun 1920-an. Lalu fasilitas ini dijadikan otomatis. Satu tebakan kenapa? Otoritas Brasil berkunjung ke sana sekali setahun untuk memastikan fasilitas ini masih berfungsi. Penduduk lokal di Brazil tahu reputasi pulau ini, sehingga hanya sedikit kisah orang hilang. Tapi suatu ketika, sekelompok nelayan terlalu dekat dengan pulau itu. Ketika berlayar sepanjang rute biasa, tanpa disengaja mereka mendekati pesisir itu. Pulau mereka menabrak karang yang ada di bawah ombak dan perahu mulai dimasuki air. Saat perahu tenggelam dengan cepat, para nelayan cuma punya dua pilihan. Bertahan di laut yang keras atau berenang ke pantai Pulau Ular. Ini pilihan sulit. Bagaimanapun mereka sudah mendengar kabar, dan bukan cuma tentang ular. Kata rumor, pulau itu terkutuk. Meskipun tahu kisah-kisah itu, para nelayan memilih untuk mengadu nasib dengan memilih Pulau Ular. Setelah berhasil sampai di pesisir, mereka coba berhati-hati. Pengetahuan mereka tentang pulau itu membantu mereka bertahan. Yang terpenting, mereka tahu harus menghindari hutan hujan tropis apapun yang terjadi. Ketika merasa lapar, dengan hati-hati mereka menyusuri tepian hutan dengan waspada untuk mengumpulkan pisang. Seringnya, mereka duduk-duduk sambil menunggu dan menghemat energi. Mereka cuma bisa minum saat hujan turun. Ini cukup untuk menopang hidup mereka. Mereka tidur di pantai tanpa perlindungan dari alam dan cuaca. Dan mereka selalu dekat dengan mercusuar atau gua yang nyaman. Mungkin mereka terlalu hati-hati, tapi pilihannya adalah menjalani ketidaknyamanan atau mempertaruhkan nyawa mereka demi tempat tidur yang kering. Mereka nggak tergoda. Mereka berhasil bertahan 3 hari tanpa digigit ular. Sehabis itu, perahu yang lewat akhirnya menyelamatkan mereka. Nah, kamu jadi tahu apapun mungkin terjadi. Gurita punya 3 jantung. 2 diantaranya memompa darah ke insang, sementara jantung yang lebih besar menyebarkan darah ke seluruh tubuh. Mereka juga punya 9 otak. Otak besar ada di tengah, tapi masing-masing dari 8 lengannya juga punya otak kecil. Itulah sebabnya masing-masing bisa bergerak mandiri. Karena tiap lengan punya otak sendiri, otak pusat cuma perlu mengirim sinyal tingkat lebih tinggi ke lengan. Misalnya kayak, berenanglah ke celah terdekat, mungkin ada kepiting yang bersembunyi di sana. Pada manusia, otak memandu dan mengendalikan tiap gerakan kaki dan tangan. Pada gurita, lengannya bergerak hampir secara independen ke celah itu. Lengannya juga merasakan menggunakan cangkir isapnya. Karena lengannya sangat independen, gurita tak tahu letak lengan mereka kecuali melihatnya. Manusia punya kemampuan yang disebut propriosepsi, sehingga kita tahu posisi lengan kita meski menaruhnya, katakanlah, di belakang badan. Tahun 1816 dikenal sebagai tahun tanpa musim panas. Pada bulan April 1815, terjadi letusan dahsyat di Gunung Tambora, Indonesia.
Letusan itu mengirimkan awan abu vulkanis yang sangat besar ke atmosfer. Mayoritas belahan bumi utara ditutupi selubung debu yang tak kunjung turun. Pada bulan Juni tahun berikutnya, musim dingin pun tak kunjung berakhir. Gagal panen akibat beku, serta salju dan hujan berlangsung sepanjang musim panas. Di Islandia, kamu akan menemukan beberapa pemandangan paling menakjubkan di bumi. Pegunungan curam, fjord, geyser panas, dan ladang es terukir di lanskapnya. Juga pantai berpasir hitam yang menakjubkan dan menarik, seperti pantai Reynisfjord. Sebagian besar pasir di pantai umumnya terbentuk dari batuan yang pecah karena perubahan cuaca dan erosi selama ribuan bahkan jutaan tahun. Di Reynisfjord, pasirnya berwarna hitam mencolok. Penyebabnya adalah aktivitas gunung berapi. Lava keluar dari gunung berapi yang meletus, naik ke permukaan, mendingin, kemudian mengeras di Samudra Atlantik, menciptakan rona hitam yang begitu memesona. Pantai ini sangat menakjubkan, tapi juga sangat berbahaya karena ombak sneakernya. Yaitu saat ombak-ombak kecil bergabung menjadi satu ombak sangat besar. Fenomena ini dapat terjadi saat arus laut memaksa ombak menyatu, atau dalam kasus Reynisfjord, saat ombak datang dari tebing bawah tanah lepas pantai dan mendapat efek tarikan lebih kuat. Mengingat suhu lautnya yang rendah, sebaiknya kamu mengambil foto dari tempat aman saja ya. Beberapa pohon ternyata berkomunikasi, tentu bukan kayak manusia, tapi misalnya pohon akasia yang tumbuh di sabana Afrika saling mengingatkan jika ada bahaya datang. Saat beberapa hewan, seperti antelop melahap daunnya, pohon itu segera memproduksi lebih banyak tanin yang beracun bagi hewan. Mereka juga memancarkan gas khusus yang menyebar di udara dan memberitahu pohon lain bahwa mereka harus melindungi diri. Kamu menatap bintang, malam yang begitu indah, lalu kilatan cahaya terang melesat di tengah langit malam. Bintang jatuh, keren banget. Namun, yang kita lihat bukan bintang, meski kita menyebutnya demikian. Itu meteor yang merupakan bongkahan kecil debu dan batu yang bergerak di luar angkasa. Saat melewati atmosfer kita, meteor menyebabkan friksi, yaitu saat satu objek bergesekan dengan objek lain, dan itulah yang membuatnya bersinar. Selain itu, friksi menyebabkan panas. Debu dan batu menjadi sangat panas saat terbang menembus atmosfer. Panas ini membuatnya bersinar saat terbakar dan berubah menjadi apa yang kita sebut bintang jatuh. Matahari terbenam di gurun sangat indah karena warna spektakuler yang dihasilkan sedikit lebih banyak dibanding di tempat lain. Sinar matahari terdiri dari berbagai rona spektrum warna. Saat matahari tinggi di langit, warna ini bercampur dan mata kita melihatnya sebagai putih. Tapi saat matahari makin rendah, sinarnya harus melalui lapisan atmosfer yang lebih tebal sebelum sampai ke kita. Atmosfer menyebarkan panjang gelombang cahaya yang lebih pendek, seperti biru dan ungu, bahkan sebelum kita melihatnya. Itu sebabnya panjang gelombang jingga dan merah yang lebih panjang menjadi menonjol. Di perkotaan, polusi udara membuat warna matahari terbenam lebih kusam dibanding tempat lain. Udara bersih di gurun memungkinkan warna-warna cerah dari matahari terlihat saat senja. Kelembapan dari uap air dan awan yang dipenuhi hujan meredam warna matahari terbenam. Karena tak ada hujan, awan menjadi tipis sehingga menyaring dan memantulkan sinar matahari, alih-alih menghalanginya. Bambu tumbuh sangat cepat. Bambu merupakan tanaman yang tumbuh paling cepat di bumi. Terkadang tumbuh sampai 1 meter hanya dalam 1 hari. Kamu bisa menemukannya di hutan lebar. Dengan sedikit cahaya matahari sampai ke tanah, berarti bambu berada di bawah tekanan untuk mencapai sinar matahari secepat mungkin. Ada rizoma yang menghubungkan rebung ke tanaman induknya. Jadi, rebung tidak membutuhkan daun sendiri sampai mencapai ketinggian penuh. Selain itu, bambu tumbuh lebih cepat karena bambu tak membuang waktu dan energinya untuk menumbuhkan cincin yang menebalkan batang. Bambu cuma berupa batang tipis berongga yang tumbuh lurus ke atas. Kamu bisa melihat beberapa pohon besar punya sistem akar yang dangkal, terkadang cuma 25 cm di dalam tanah. Akar umumnya membutuhkan akses ke oksigen dan air, dan mereka bisa menemukannya di kantong bawah tanah khusus yang disebut pori-pori tanah. Saat pohon mendapat kelembaban dan kondisi tanah ideal, dia mengirim akar lebih dalam untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan.
Tapi biasanya kondisinya tak begitu sempurna, mengingat batuan dasar, bebatuan, dan tanah padat secara fisik mencegah akar tumbuh turun. Hambatan seperti itu mencegah akar mendapatkan oksigen yang dibutuhkan. Jadi, saat hidup makin sulit, pohon mengambil pilihan lebih mudah. Akarnya tetap dekat dengan permukaan dan menyebar ke berbagai arah. Kondisi kering juga menjadi alasan lain kenapa pohon memiliki sistem akar dangkal. Dengan lebih dekat ke permukaan, akar bisa mengambil air dari curah hujan. Tanaman terkena sinar matahari hampir sepanjang waktu, tapi mereka tidak terkena sengatan matahari. Mereka muncul di darat sekitar 700 juta tahun lalu. Dan salah satu hal penting yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup adalah sesuatu yang melindungi mereka dari sinar ultraviolet matahari. Tanaman laut punya air laut sebagai pelindung. Radiasi UV sebagian besar bertanggung jawab atas sengatan matahari, sehingga tanaman darat mengembangkan protein khusus yang mendeteksinya. Protein ini mengirimkan sinyal ke sel untuk melindungi tanaman dari kerusakan dan efek radiasi UV. Pada dasarnya, mereka seperti memproduksi tabir surya alami sendiri, tapi bukan berarti mereka 100% terlindungi. Kamu pasti pernah dengar bahwa jika kamu menyiram tanaman di tengah sinar matahari siang, tanamanmu bisa terbakar sinar matahari? Beberapa orang berpikir tetesan air bertindak seperti lensa kecil yang kemudian memfokuskan sinar matahari ke permukaan daun. Namun, air ini tidak cukup kuat untuk memfokuskan sinar matahari dari tetesan air ke permukaan daun. Hanya saja, tabir surya alami tanaman tidak melindungi dengan baik. Terlalu banyak paparan radiasi UV merusak sel-sel daun dan kulit sebagian besar tanaman. Inti bumi sama panas dengan permukaan matahari. Kamu mungkin mengira itu bisa melelehkan seluruh planet kita, terutama karena inti bumi cuma berjarak 2.900 meter dari permukaan. Jika matahari begitu dekat, kita akan seperti kentang goreng. Tapi kita hidup karena pusat bumi dikelilingi lapisan batuan yang sebagian besar padat. Kerak yang kita pijak sebenarnya mengapung di atas mantel dan melindungi kita. Jika matahari mendekat, kita hanya punya ruang kosong untuk melindungi kita, dan kita tak akan bisa berkomunikasi sekarang. Selain itu, untuk melelehkan seluruh planet, kamu butuh lebih banyak energi dibanding panas di intinya. Pokoknya kamu gak boleh panik, kata si pemandu sambil nyerahin setelan tebal ke Miko. Di tempat trik kayak gini, pakaian tebal pasti bakal bikin gerah. Tanpa baju ini, kamu gak akan bisa ngelanjutin perjalanan, imbuhnya. Miko langsung mengenakan pakaian itu, dan sekujur tubuhnya seketika merinding. Kok dingin banget ya? Si pemandu kemudian ngejelasin kalau itu kain pendingin unik. Pakaian tersebut bisa melindungi Miko dari sengatan hawa panas di dalam gua. Si pemandu juga memberinya masker dan tangki oksigen. Kita mau nyelam nih, kata Miko. Enggak, tapi paru-parumu bisa kemasukan air loh kalau nggak pakai alat itu. Lutut Miko seketika lemas, dan dia pengen mengurungkan niatnya untuk ngelanjutin perjalanannya. Selamat datang di salah satu gua paling berbahaya di dunia, kata si pemandu saat dia memasuki ruang gelap di sebuah kaki gunung. Tempat ini disebut Gua Kristal dan berlokasi di Meksiko. Sekitar 26 juta tahun yang lalu, magma panas dari perut bumi merembes ke situ hingga menumpuk-numpuk kemudian dingin. Saking banyaknya, magma dingin ini berubah jadi gunung. Air yang kaya akan mineral juga ikut terbawa bersama magma. Airnya ini telah meresap melalui berbagai celah batuan, kemudian membentuk gua di bawah bukit. Tapi kok air hangatnya kelihatan aneh ya? Seakan-akan fenomena ini cuma terjadi di planet lain. Miko langsung menuruni tali sambil nyalin senter di tengah kegelapan. Udaranya berubah jadi panas dan pekat. Partikel mikroskopis air banyak berterbangan. Bersama dengan pemandu tadi, Miko turun sampai ke kedalaman 300 meter atau hampir setinggi gedung Empire State. Suhu di situ semakin panas, rasanya seperti mereka sedang mendekati inti bumi. Wah, akhirnya sampai juga. Mereka langsung melompat ke tanah padat.
Pemandu tadi langsung memakai masker oksigen dan meminta Miko untuk memakainya juga. Kamu nggak akan bisa bernafas di lingkungan selembab dan seasam ini. Paru-parumu akan kemasukan banyak air dan akibatnya bisa fatal. Bagi Miko, udara di situ sangat tebal dan berkabut. Suhunya mencapai 58 derajat Celcius, lebih ngebul dari gurun terpanas di dunia. Miko menyalakan senternya lagi dan ngelihat objek besar berwarna putih yang bersinar terang. Rupanya, di situ ada balok kristal raksasa yang mencuat dari tanah, dan sisi gua dipenuhi kristal besar serupa. Semua balok ini memanjang ke berbagai penjuru, menempel di langit-langit dan dinding gua. Di beberapa tempat, balok ini menghalangi jalan, tapi ada juga yang membentuk struktur mirip jembatan. Miko mulai memanjat salah satu balok itu dan berjalan di atasnya. Si pemandu kemudian ngejelasin tiap kolom yang terbuat dari gipsum. Bahan ini juga digunakan untuk menghasilkan material bangunan Eternit. Karena penasaran, Miko mulai nyentuh permukaan yang keras. Kayaknya struktur ini dibuat oleh peradaban kuno deh. Tapi si pemandu bilang semuanya terbentuk secara alami. Gua ini pertama kali ditemukan oleh 2 penambang pada tahun 2000, dan sejak saat itu para ilmuwan bisa tahu sebagian kristalnya telah berumur 500.000 tahun. Salah satu kristal alami terbesar di dunia juga ada di sini loh. Panjangnya sekitar 11 meter dan beratnya 55 ton. Tempat ini dulunya dipenuhi air yang banyak mengandung kalsium sulfat. Senyawa ini mampu membentuk mineral. Jenis gipsum tak berwarna juga tersebar luas di seisi gua. Air dan udara yang hangat kemudian membantu menghasilkan kristal. Kelembaban dan suhu di situ terbilang sama selama berabad-abad. Jadi kolom ini masih terus memanjang sampai sekarang. Tempat ini menarik banget. Miko pengen berlama-lama di sini sambil menjelajahi isi gua, tapi hal ini sangat berbahaya. Mereka bisa tersesat atau terpleset di atas batuan gipsum. Ditambah lagi, mereka mulai kehabisan oksigen dan harus segera naik. Setelah keluar gua, mereka udah dicegat polisi, dan rupanya turis dilarang memasuki gua ini. Ilmuwan pun harus mengantongi izin khusus agar bisa masuk. Tapi bisa dipahami sih, karena gua ini menjadi salah satu tempat paling berbahaya di seluruh dunia. Miko dan pemandunya terpaksa harus bayar denda dan meninggalkan Meksiko. Selanjutnya, mereka menuju ke Italia. Wah, untung kamu bawa kamera berkualitas, kata si pemandu. Kita udah sampai di salah satu gua tercantik di dunia nih. Jadi, kamu perlu peralatan mantul untuk mendokumentasikan keindahannya. Mereka sudah berada di atas perahu kecil menuju pesisir Pulau Capri di Italia. Dan untungnya, kali ini nggak akan ada bahaya lagi. Perahu mereka mulai mendekati celah kecil di dalam gunung menuju pintu masuk The Blue Grotto, alias Gua Biru. Lubangnya sangat kecil, jadi cuma bisa dilalui satu perahu. Wah, mereka telah memasuki dimensi lain. Gua itu dipenuhi banyak air dan dindingnya disinari cahaya biru yang berasal dari dalam danau. Miko mulai menjepret gua dan pintu masuknya yang dihiasi cahaya putih terang. Itulah sinar matahari yang menerangi gua saat mereka masuk. Tapi di bawah air masih ada lubang lain. Sinar matahari bisa menembus dan menyoroti lubang ini dengan cahaya biru. Sayang banget ya, mereka nggak bisa berlama-lama di sini. Gua selanjutnya berlokasi di Selandia Baru, tepatnya di North Island. Di situ terdapat struktur bawah tanah dengan gua yang berkelok-kelok. Semua gua ini terbentuk sekitar 30 juta tahun yang lalu. Kedua cowok itu mulai memasuki pintu gua yang gelap gulita. Lalu Miko menyalakan senternya lagi. Nggak usah dibawa, ucap si pemandu. Nanti nggak bakal kamu pakai kok. Setelah sampai di dalam, Miko langsung kaget bukan kepalang. Seisi gua dipenuhi cahaya alami yang bersumber dari kunang-kunang. Dan warnanya biru cantik. Hal seunik ini ternyata bisa terjadi di bumi loh. Pintu masuknya diberi pembatas agar kunang-kunang di situ tetap aman. Para saintis juga menggunakan peralatan otomatis untuk memonitor gua. Mereka mengamati suhu dan kadar karbon dioksidanya agar kehidupan hewan cantik itu tetap terjaga. Kalau gua ini dimasuki banyak orang, kadar karbon dioksidanya akan naik. Jadi, waktu kunjungan mereka juga dibatasi. Miko dan pemandunya diminta untuk segera meninggalkan gua. Selanjutnya, kita bakal ngeliat fenomena nyermin, kata si pemandu. Kamu udah siap kan? Perjalanan mereka berlanjut ke California, menuju Morning Cavern. Penampilan luar gua ini kelihatan biasa-biasa aja, tapi pemandu itu mulai gugup dan ketakutan. Kedua cowok itu mulai memasang tali di ikat pinggang mereka dan mulai menuruni gua sedalam 50 meter, atau kurang lebih setinggi gedung 15 lantai.
Ukurannya nggak begitu besar dibanding gua kristal tadi. Semakin ke bawah, suasananya semakin dingin, gelap, dan hening. Mereka terus terbuai dalam keheningan mencekam. "Apaan tuh?" tanya Miko yang masih kaget. "Di bawah situ kok kayak ada suara." Si pemandu cuma meletakkan jari telunjuk ke bibirnya agar Miko tetap diam. Rintihan keras dalam gua yang gelap terus terdengar seperti suara manusia. Selama beberapa detik, Miko cuma bisa mematung. Kemudian, dia segera menaiki tali. Pemandunya cuma terpingkal ngeliat tingkah Miko. Cowok itu buru-buru keluar gua dan menarik tali si pemandu agar dia bisa keluar. Tapi pemandu itu cuma bilang, "Gua ini emang nyermin banget." Angin dan berhembus di dalam gua menimbulkan efek bunyi mirip rintihan. Para turis sering masuk ke situ untuk uji nyali. Mereka juga nemu sejumlah rangka manusia purba di dasar gua, dan nggak ada yang tahu pasti asal-muasalnya. Miko udah terlanjur takut banget dan nggak mau masuk ke situ lagi. Akhirnya dia minta si pemandu untuk ngejelasin proses terbentuknya gua itu. Ternyata, gua ini terbentuk saat tanah mulai menyerap hujan asam yang mengandung air dan karbon dioksida. Airnya menembus tanah hingga mencapai permukaan batuan keras. Saat menyentuh batu kapur atau dolomit, air ini bisa melarutkannya hingga terbentuk celah kosong. Dan makin lama makin banyak. Hujan terus turun dan airnya terkumpul di area ini. Lalu, terbentuklah anak sungai atau sungai bawah tanah. Setelah itu, terjadi erosi batuan keras. Ribuan tahun kemudian, ruang kosong tersebut bisa dimasuki orang dan berubah jadi gua. Saat berpadu dengan stalaktit dan stalagmit, erosi bisa ngebentuk celah dan kolom yang menawan. Nah, kamu udah tahu perbedaan antara stalaktit dengan stalagmit belum nih? Jadi, stalaktit adalah struktur yang menggantung dari langit-langit gua, sedangkan stalagmit mencuat dari lantainya. Proses pembentukan lanskap bawah tanah kayak gitu bisa berlangsung selama 1.000.000 tahun. Jadi, saat memasuki tempat-tempat ini, kamu akan bersinggungan dengan zaman purba. Laut telah menjadi perairan ganas yang sulit ditaklukkan selama berabad-abad. Banyak kapal terhempas angin dan berakhir dalam tragedi. Sebagian diantaranya memang bisa diselamatkan, tapi kebanyakan harus takluk pada nasib sial. Pada tahun 1834, kapal Pilgrim mulai berlayar dari California menuju Boston. Pelayaran ini melewati Amerika Selatan hingga Cape Horn di Chili. Nah, beruntungnya Richard bisa mengawali karirnya sebagai pelaut di kapal Pilgrim. Rekan krunya mulai nyeritain soal Selat Drake di Cape Horn yang terkenal mencekam. Banyak kapal dan pelaut telah lenyap di perairan ini. Sejak ditemukan pada tahun 1526, Cape Horn dikenal sebagai perairan yang paling menantang bagi pelaut dan kapalnya. Mereka yang selamat dalam perjalanan itu menjuluki Cape Horn sebagai mimpi buruk bagi para pelaut. Kapal Pilgrim ini dinahkodai oleh Jack, yang juga seorang veteran berpengalaman. Dia telah bekerja di atas kapal Pilgrim sejak operasi pertamanya pada tahun 1825. Jack sudah berkali-kali melewati rute ini, dan dia selalu mendapat pelajaran baru tiap kali menyeberanginya. Kapal Pilgrim telah diperbaiki sejak pelayaran terakhirnya setahun lalu. Richard makin kagum dengan pengalaman Jack, karena saat ini dia baru memulai pelayaran pertamanya. Jack juga yakin kapal Pilgrim bisa menjalankan tugasnya dengan baik, meski kapal kecil ini cuma terbuat dari kayu dan bertiang dua. Jack tahu, lama-lama kapal kayu akan ketinggalan zaman dan tergantikan oleh kapal uap yang lebih modern. Tapi Pilgrim lebih bisa bermanuver, makanya dia lebih mengunggulkan kapal ini daripada kapal baja. Richard bisa ngebakar semangatnya saat berada di atas Pilgrim, dan sebagai pelaut di kapal dagang, dia bisa mengeksplor banyak hal. Tapi Richard juga harus beradaptasi dengan angin kencang di sekitarnya, agar dia bisa paham dengan kehidupan laut yang keras. Selain itu, dia nggak bisa memprediksi peristiwa yang akan dia alami di Cape Horn. Tempat ini menjadi perairan paling selatan sebelum Antartika. Jarak antara Antartika dengan Cape Horn sendiri terpaut sejauh 1.100 km. Dan disinilah terdapat Selat Drake. Angin kencang bisa memperlancar pelayaran menuju Cape Horn.
Tapi menurut Jack, angin ini lebih terkonsentrasi di Selat Drake. Efek corong juga bisa bikin anginnya bertiup kencang dan sulit diprediksi. Richard masih kurang yakin dengan pengaruh fenomena ini terhadap Pilgrim. Tapi dia tahu nggak ada rute lain yang lebih gampang diarungi. Beberapa hari kemudian, Pilgrim telah melewati banyak pulau di pesisir barat Chili. Meski lautnya relatif tenang, Richard harus melalui banyak kesulitan. Dia masih perlu banyak belajar karena gerakannya belum begitu lincah. Geladak kapal terus terombang-ambing oleh ombak, dan Richard masih sulit terbiasa dengan gerakan ini. Ombak besar bertubi-tubi menghantam Pilgrim dari berbagai sisi saat kapalnya mendekati Cape Horn. Tapi sesaat kemudian, Richard melihat gumpalan awan tebal di kejauhan. "Kita udah sampai di Cape Horn," seru Jack sambil terbahak. Tawanya itu seketika lenyap dan wajahnya langsung berubah jadi serius. Dia tahu betul dengan apa yang menyambut mereka. Angin kencang mulai menerpa layar dan para kru langsung berpegangan pada tali. Richard mati-matian menyesuaikan layar belakang kapal untuk mengimbangi angin selatan yang bertiup kencang. Paham betul dengan perannya, Jack memegangi kemudi kapal erat-erat. Gelombang laut terus terakumulasi di sekitar kapal. Jadi, Pilgrim harus menjauh dari Cape Horn selagi mereka berlayar ke selatan. Kegelapan yang tadinya cuma terlihat dari jauh, kini mulai melingkupi mereka dari segala penjuru. Awan hitam menurunkan air hujan dan tetesan es, tapi mereka harus tetap menaklukkan cuaca ekstrim. Jack mengubah arah kapal dengan instruksi sang kapten. Suhu di sekitar mulai ngedrop. Tanpa sempat menyekat tetesan hujan dari matanya, Jack berpindah ke kiri haluan agar wajahnya nggak tertiup angin kencang. Cape Horn yang dikelilingi kabut makin terlihat jelas, membuat suasananya semakin mencekam. Jack terus menggerakkan Pilgrim menuju Cape Horn. Ombak di situ semakin menyusut karena lautnya lebih dangkal. Tapi bentuk ombaknya lebih terjal dan bisa menimbulkan kerusakan parah pada kapal kayu. Mungkin kapal itu cuma tahan sampai beberapa hantaman ombak sebelum haluannya bocor. Richard masih berada di layar belakang, menatap bongkahan gunung es yang terapung-apung. Dia nggak bisa memprediksi ukuran aslinya, karena sebagian besarnya terendam air. Tapi dia perlu ngingetin Jack kalau Pilgrim terlalu mepet ke es. Lambungnya cuma bisa menahan satu hantaman gunung es. Dia mengamati baik-baik bagian sisi kapal lalu beralih ke kejauhan. Ternyata nggak cuma gunung es aja yang perlu mereka waspadai. Letak Samudra Antartika yang bersebelahan dengan Pasifik, dan cuaca badai bisa mengakumulasi gelombang, lalu menimbulkan rogue wave yang jauh lebih besar. Ombak ini bisa setinggi 30 meter dan sering merusak kapal yang kebetulan lewat. Kalau dihantam ombak ini, Pilgrim udah pasti langsung karam. Arus kuat bisa mengubah arah Pilgrim, seakan-akan Cape Horn menariknya ke perairan dangkal yang berkarang itu. Perlahan, kapal mereka tertarik ke bibir tanjung. Jack langsung melawan arus dengan kemudi kapalnya. Sambil memutar kemudi, sebisa mungkin dia meregangkan badan. Dia membanting setir dari kiri ke kanan, lalu ke kiri lagi. Sang kapten juga terus menyerukan instruksi. Bagi pelaut baru, kondisi ini tentu sangat membingungkan. Tapi sebagai veteran berpengalaman, Jack juga sudah ditempa. Jadi dia bisa memahami instruksi ini, lalu mengemudi lagi untuk menjauh dari Cape Horn. Kapten meminta Richard untuk ngecek lambung di bawah geladak. Dengan hantaman ombak Selat Drake sekeras ini, kondisi lambung akan bisa membahayakan kapal. Richard langsung berlari ke geladak saat pelaut lain memanggilnya. Tapi bunyi angin menyamarkan suara mereka. Ombak menerjang bagian samping kapal hingga geladak. Richard berhasil nyari pegangan pada tiang layar sebelum terseret di atas kapal. Seluruh geladak depan mulai karam. Dia perlu berdiam di atas kapal agar gulungan ombak makin menjauh dan benar-benar pergi. Perlahan, Richard menoleh lagi ke arah Cape Horn. Arus laut terus menaruh kapal saat badai masih menarik kapal saat badai terus mengamuk. Tanpa ada tanda akhir dari perjuangan itu. Badai justru makin besar dan ganas. Richard mengumpulkan keberanian untuk turun dan menilai kerusakan.
Setelah sampai di geladak bawah, akhirnya Richard bisa mengamati lambung kapal yang ternyata nggak rusak. Tapi anehnya, ketinggian airnya sudah sepinggang. Di antara banyak benda yang berserakan, cangkir minuman terlihat mengapung. Di dalam kapal pun dia masih dihempas gelombang. Karena masih kebingungan, Richard cuma bisa berdiri mematung sambil menyaksikan bencana alam dahsyat itu. Amukan ombak semakin menjadi-jadi hingga menerjang lambung kapal. Sayup-sayup terdengar seperti alunan genderang. Pilgrim makin karam ke dalam laut. Richard berusaha naik ke geladak atas dengan meraih pegangan tangga. Dengan begini, dia bisa meniti anak tangga yang licin. Papan kayu di lantai geladak mulai berderit, disusul dengan bunyi tali yang terulur, teriakan para pelaut lain, dan deru ombak di sekitar kapal. Jack berdiri di dekat kemudi dan terus fokus menjalankan tugasnya. Dia harus tetap melawan terjangan angin, ombak, es, dan embun beku. Kondisi di sekitarnya seakan-akan terus menggoda Jack agar segera mengalihkan perhatian dari tugasnya, tapi dia nggak mau menyerah. Selama 9 hari, para awak kapal Pilgrim terus melawan perubahan cuaca berbadai dan menghadapi semua rintangan yang ada. Hingga akhirnya kapal itu berhasil melaluinya. Setelah menjauh dari badai, kru mengarahkan kapal mereka ke utara menuju destinasi terakhir. Akhirnya, Richard bisa menikmati pemandangan matahari yang mengintip di balik awan pekat. Tapi dia kehilangan ransumnya selama badai. Apes banget. Tapi untungnya, Jack mau berbaik hati ngebagiin ransum miliknya. Jantungmu berdegup kencang dan tubuhmu terhuyung-huyung mencoba lari dari salah satu hewan terbesar yang pernah kamu lihat. Seekor reptil raksasa terus memburumu di belakang. Kamu mendengar gemericik air sungai di dekatmu, tapi kamu gak melompat ke situ. Semak dan dedaunan lebat terus menghalangi jalanmu. Tubuhmu terus tersungkur ke kubangan lumpur. Semua mata mengincarmu sebagai tangkapan, dan kamu nggak tahu lagi harus ngumpet di mana. Akhirnya, kamu nemu batang pohon berongga dan masuk ke dalamnya. Pengejarmu semakin dekat. Kamu bisa mendengar nafas berat dan derap kerasnya. Makin lama, makin dekat. Dari celah batang pohon, kamu ngeliat ekor besarnya terus berayun, ngerusakin semak dan tanaman kecil. Makhluk asing ini mulai mengendusmu seperti anjing di bandara. Di sampingmu ada serangga raksasa seukuran kucing. Apes banget sih. Kamu selalu takut ngelihat hewan merayap ini, tapi jaraknya sangat dekat dan tubuhnya sangat besar. Sampai-sampai fitur wajahnya bisa terlihat jelas. Serangga ini mengamatimu penuh selidik, seakan-akan kamu punya mata ketiga. Kamu mau menjerit sejadinya, tapi suaramu tertahan. Lalu tiba-tiba jumlahnya makin banyak. Kawanan hewan aneh ini terus menjentikan antenanya ke seluruh tubuhmu. Udah gak kuat lagi. Di situ nggak cuma ada serangga, tapi juga ada lipan raksasa yang mulai merayap ke arahmu. Taringnya seukuran jempol. Saat keluar dari batang pohon, kamu langsung dihadang oleh monster raksasa itu. Dan langkahnya seketika terhenti saat melihatmu nggak bisa kabur. Cakar dan giginya seukuran pin bowling. Cukup ampuh untuk melukaimu sampai nggak bisa tidur. Ia bersiap menyerangmu. Selamat datang di periode dan area paling membahayakan dalam sejarah manusia. Sahara pertengahan zaman kapur. Tempat ini mulai muncul sekitar 100 juta tahun yang lalu di area yang sekarang menjadi Afrika Utara. Dulu, benua ini sangat berlainan dan cuacanya juga sangat ekstrem. Badai dahsyat sudah biasa terjadi dan suhunya sangat fluktuatif. Lalu permukaan laut mulai naik. Airnya membanjiri wilayah Kem-Kem dan membentang dari Aljazair dan Maroko sekarang. Jutaan tahun kemudian, tabrakan asteroid, erupsi gunung berapi, dan bencana alam lain memusnahkan areanya hingga memicu dinosaurus punah. Banyak orang mungkin akan menganggap Sahara sebagai tempat yang paling gak ramah di dunia. Tapi saat masih ada pohon dan sungai, tempat ini justru lebih membahayakan. Sungai raksasa yang terkenal ini merupakan sistem sungai besar yang membentang dari Mesir sampai Maroko di zaman now. Tanahnya datar dan gak banyak ditumbuhi vegetasi. Tapi di situ terdapat kehidupan, lebih tepatnya kehidupan yang mencekam. Raksasa garang yang lagi kamu liatin itu adalah Theropoda, dan ia lagi berusaha menangkapmu. Coba deh, bayangin dinosaurus mirip T-Rex yang tingginya lebih dari 10 meter dan punya rahang besar. Seram. Dulu mereka menempati puncak rantai makanan. Karena itulah tempat dan periode sejarah ini sangat unik.
Penghuni seisi wilayahnya gak seimbang, karena di situ ada lebih banyak dino predator daripada mangsa mininya. Jadi, gak ada cukup makanan. Para ilmuwan juga gak nemu banyak bukti terkait herbivora. Artinya, tempat ini mungkin pernah dipenuhi karnivora yang sewaktu-waktu bisa saling serang. Setelah cukup lama natap teropoda raksasa ini, kamu ngeliat ada bayangan di belakangmu. Tapi kamu takut untuk berbalik badan dan ngecek langsung. Tapi geramannya sangat keras hingga bikin kamu gemetaran. Saat akhirnya menoleh, kamu bisa ngeliat Spinosaurus. Nah, kamu tahu kan kalau T-Rex selalu diunggul-unggulkan sebagai raja dinosaurus? Tapi kalau dino ini mungkin kaisarnya. Tingginya sekitar 15 meter dan punggungnya ditumbuhi sisik seukuran manusia biasa. Lalu ada moncong mirip buaya dengan gigi tajamnya. Kakinya kuat dan pendek. Dino ini lebih sering berburu ikan di sungai, tapi kenapa kamu malah kelihatan seperti taku ikan lezat yang sedang diburunya? Kedua monster ini saling berhadapan dan kamu terjebak di tengah-tengahnya. Tapi sebelum kamu menutup mata sambil pasrah, mereka malah saling serang dan numbangin pohon. Perlahan kamu menjauh, kemudian kabur. Makin jauh larimu akan semakin aman kan? Salah. Di tempat ini nggak begitu, karena kemanapun kamu pergi, pasti akan ada bahaya yang menghadang. Selama periode ini, bahaya terus mengepung dari darat, laut, dan udara. Mamalia kecil berlarian ke sana kemari, nyari tempat sembunyi. Mereka harus hidup di bawah bayang-bayang predator bongsor untuk menghindari bahaya. Setelah 5 menit lari tunggang langgang, kamu sudah di luar hutan. Kemudian sampai di daratan terbuka. Ya, salah langkah. Kamu nggak bisa ngumpat lagi. Tiba-tiba kamu mendengar pekikan. Saat menoleh ke belakang, kamu nggak ngelihat apa-apa. Yang ada cuma hamparan rumput pendek. Kemudian, kamu menengadah dan ngelihat burung raksasa. Tapi perawakannya mirip buaya terbang. Ada banyak pterosaurus besar yang mengepakkan sayapnya di udara. Alanquah saharica adalah reptil terbang yang memangsa ikan di sungai. Sayapnya lebar, rahangnya panjang, dan tubuhnya seukuran bus kecil. Saat melihatmu, burung ini langsung menukik untuk menerkammu. Kamu terbirit-birit lagi, tapi kali ini sudah gak ada tempat sembunyi. Tiba-tiba, cakar besar mencengkerammu dari belakang, dan tubuhmu mulai terangkat. Kamu pun kian melambung. Kalau saja kamu gak takut, mungkin saat ini kamu akan menikmati keindahan sungai raksasa di bawahmu. Alanquah bermanuver seperti jet tempur, kemudian terbang menuju pegunungan, menangkis semua rintangan. Kamu ngelihat sarang besar berisi Alanquah versi mini. Mereka kelaparan dan ukurannya sebesar kamu. Gak sebanding sama sekali. Kamu nyoba kabur, tapi gak bisa. Burung ini menjatuhkanmu ke tengah sarang lalu pergi. Kamu mencoba melindungi dirimu, tapi si kecil terus mematukmu. Waktumu sangat mepet, dan di bawah sana ada sungai. Kamu gak tahu kedalamannya, tapi arusnya sangat kuat. Karena gak punya pilihan lain, kamu menceburkan diri ke sungai, kemudian terseret arus. Kondisinya sudah aman. Kayaknya sih gitu. Bayangin, saat ini tahun 2021 dan kamu lagi menyusuri salah satu tempat paling panas dan paling kering di dunia, yaitu di tengah gurun Sahara. Di situ, kamu nemu fosil ikan besar. Ukurannya beragam, mulai dari yang kecil sampai sebesar bus. Hiu air tawar juga hidup di situ. Ini bukan sembarang ikan kecil, karena kalau dilihat dari giginya, ikan ini membahayakan. Kamu mungkin juga nemu penyu raksasa yang sedang berenang. Oke. Kembali ke petualanganmu yang menantang. Untungnya, kamu berada di dekat sungai berpasir yang bisa kamu pakai untuk istirahat. Kamu mulai minum air sungai dan nyari tempat aman untuk bikin tenda. Tiap suara yang terdengar bikin kamu semakin was-was. Kamu duduk dan mulai menikmati ketenangan di bumi kuno. Saat akhirnya bisa nyantui, kamu ngelihat Spinosaurus di pinggir sungai. Kamu segera lari dan ngumpet di balik semak-semak. Tapi ia cuma melewatimu. Semuanya aman terkendali. Jangan seneng dulu. Spinosaurus itu berbalik, menggoyangkan semak dan akhirnya melihatmu. Tapi tiba-tiba ada ledakan dahsyat yang membuatnya tunggang langgang. Kamu tersentak bangun, lalu nyalain lampu. Kucingmu menatapmu keheranan. Dino tadi kelihatan sangat nyata. Mungkin kamu udah nonton film dokumenter sebelum tidur deh. Semua ekosistem di pertengahan zaman kapur menggantungkan hidup dari sungai. Seperti semua peradaban kuno, saat itu peranan sungai sangat penting. Dan baru-baru ini, para ilmuwan menemukan spesies ular baru yang telah punah tanpa diketahui keturunannya. Untuk memahami ekosistem kuno ini, mereka perlu banyak nyari tahu soal fosil. Bisa aja dua fosil yang berlainan saling berdampingan, tapi umurnya terpaut jutaan tahun.
Apakah kamu perenang profesional yang cukup berani untuk berenang di samudera atau lautan manapun? Kabar buruknya, ada beberapa tempat yang harus kamu hindari. Nggak peduli seberapa mahir kamu berenang atau menyelam. Beberapa tempat ini memiliki bebatuan bawah laut yang berbahaya, arus yang kuat, dan pasang surut. Yang lainnya terkenal akan legenda tentang monster dan makhluk misterius. Jadi, yuk selami petualangan horor akuatik ini. Pernah dengar kata The Street? Ini variasi dari kata The Stride yang digunakan di Yorkshire dan mengacu pada bagian sempit di Sungai Wharfe yang sangat kecil sehingga bisa dilompati. Tapi jangan terkecoh dengan ukurannya karena ini salah satu tempat paling berbahaya. Memasukkan kaki sejengkal saja ke dalam air bisa berakibat fatal. Sungai Wharfe memiliki arus yang kuat dan karena street sangat sempit, arus ini bahkan lebih kuat di area tersebut. Aliran air yang deras telah mengikis batuan kapur di sekitar street yang menciptakan cekungan-cekungan yang jauh lebih dalam daripada bagian dasar sungai lainnya. Berikut ini rahasianya. Arus juga melemahkan tepian street dari bawah. Jadi, tanah tempat kamu berdiri sambil mengagumi arus yang deras mungkin hanyalah langkan rapuh yang menggantung di atas air yang sangat deras. Nggak ada catatan seorang pun yang berhasil selamat setelah tercebur ke dasar street. Dan bagian terburuknya, kamu bahkan nggak akan menyangka kalau sungai yang terlihat tenang ini bisa sangat berbahaya. Jadi kusarankan agar kamu memilih perairan yang aman untuk petualangan airmu. Kalau ingin berlibur akhir pekan di California, Danau Horseshoe tempat yang tepat untukmu. Semuanya ada di sini, pantai berpasir, jalur pendakian, dan area piknik. Tapi tunggu dulu, gak hanya itu saja. Danau ini punya sisi gelap, yaitu sekitar 40 hektar pepohonan mati yang mengelilinginya. Dan bukan hanya pepohonan yang mati akibat danau ini. Gempa bumi yang terjadi pada tahun 1989 dan 1990 melepaskan karbon dioksida dari bawah magma panas. Gas tersebut merembes ke udara, merusak semua kehidupan di sekitar danau. Bahkan sekarang, Danau Horseshoe sama berbahayanya seperti 30 tahun lalu. Yang membuatnya sangat menakutkan adalah kadar gas beracun ini berubah sewaktu-waktu. Tanda-tanda peringatan yang dipasang di mana-mana tentu saja memberi nuansa film horor dalam pendakian di hutan ini. Di Kauai, Hawaii, ada serangkaian air terjun memukau yang dulunya merupakan destinasi populer bagi para turis. Air terjun Kipu, demikian sebutannya, dulunya populer sebagai tempat untuk berenang dan menyelam. Untuk mencapainya, kita harus berjalan jauh menyusuri jalan setapak tanah hingga akhirnya tiba di tempat dengan pemandangan air terjun setinggi 6 meter yang mengalir ke kolam sebening kristal di bawahnya. Tapi sejak tahun 2011, area ini terlarang untuk umum. Kenapa ya kira-kira? Nah, ternyata sudah banyak terjadi kecelakaan di air terjun Kipu. Tentunya, melompat dari atas air terjun menjadi penyebab yang jelas untuk itu. Tapi selain itu, ada lebih banyak kasus misterius lainnya. Para saksi mata menceritakan kisah-kisah tentang perenang yang sedang menikmati kolam di dasar air terjun dengan tenang, lalu tiba-tiba terseret ke bawah permukaan. Gak ada penjelasan pasti untuk kecelakaan-kecelakaan ini. Penduduk setempat percaya bahwa roh air, Mo'o, adalah penyebabnya karena ia gak suka diganggu oleh wisatawan yang berisik. Ada juga teori tentang pusaran air yang kuat di dasar kolam. Apapun itu, para penerbit panduan wisata gak lagi mencantumkan air terjun Kipu dan pelanggar akan dihukum berat. Samisen Hall yang terletak di Teluk Thailand adalah tempat terbaik bagi para penyelam yang mencari sensasi ketegangan, tapi juga sangat berbahaya. Dengan kedalaman 85 meter, tempat ini merupakan lokasi menyelam terdalam di wilayah ini. Tapi kedalamannya bukan satu-satunya alasan tempat ini dianggap sebagai tempat yang harus dihindari. Kawasan ini merupakan zona pelayaran utama bagi kapal tanker minyak raksasa. Arus yang kuat di sekitarnya membuat penyelaman menjadi lebih berbahaya. Dan gak hanya itu, Samisen Hall juga menjadi rumah bagi barakuda mematikan yang bisa dengan mudah menyerang penyelam. Airnya sangat keruh, membuat jarak pandang hampir nol, sehingga sulit untuk melihat makhluk laut yang agresif ini. Secara keseluruhan, Samisen Hall adalah tempat yang menakjubkan, tapi sangat berbahaya
dan hanya boleh dijelajahi oleh penyelam berpengalaman yang bernyali besar. Kali ini aku akan bercerita tentang Pantai New Smyrna, pusat serangan hiu di dunia. Kalau sedang mencari tempat liburan yang tenang di Volusia County, Florida, sebaiknya pertimbangkan lagi untuk mengunjungi pantai ini. Perairan di sekitar Pantai New Smyrna penuh dengan ikan yang menarik banyak hiu. Bahkan, saking banyaknya serangan hiu yang dilaporkan di daerah ini, pantai ini mendapat julukan ibu kota serangan hiu di dunia. Para ilmuwan pun memperingatkan bahwa jika berenang di sana, bisa dipastikan kamu akan berhadapan langsung dengan salah satu makhluk ini. Jaraknya bisa sampai 3 meter darimu, dan dalam banyak kasus, kamu bahkan gak akan menyadarinya. Lebih buruk lagi, hiu banteng, salah satu jenis hiu yang paling berbahaya dan agresif, pernah terlihat di perairan ini. Sekali lagi, Kauai masuk dalam daftar kami. Pantai di pesisir Napali yang bernama Pantai Hanakapiai mungkin terlihat seperti surga di bumi, tapi jangan tertipu. Untuk mencapainya, kamu harus berjalan kaki melewati jalan berbatu yang sangat curam sepanjang 3,2 km. Gak ada pengawas di pantai terpencil ini, jadi kalau kamu memutuskan untuk berenang, risikonya harus ditanggung sendiri. Ancaman terbesar bagi keselamatanmu adalah arus pecah yang sangat kuat. Arus ini hampir selalu ada karena nggak ada terumbu karang yang melindungi pantai. Dan jika terseret arus ini, nggak ada tempat aman untuk berenang sejauh berkilo-kilometer. Pantai terdekat yang aman berjarak 9,6 km jauhnya. Percayalah, pantai ini nggak punya rekam jejak baik dalam hal keamanan. Jadi, sangat disarankan untuk tidak masuk ke air kalau pergi ke pantai ini. Ada sebuah tempat yang terlihat seperti di film horor. Tempat itu adalah Berkeley Pit, sebuah danau buatan yang terletak di Butte, Montana. Hal pertama yang akan kamu sadari dari tempat itu adalah warnanya yang menakutkan, yaitu merah darah yang mengerikan. Kamu mungkin akan tergoda untuk berenang, tapi itu merupakan kesalahan besar. Menyentuhnya pun jangan. Airnya sangat berbahaya karena mengandung logam berat seperti kadmium, arsenik, seng, timbal, dan tembaga. Logam-logam tersebut berasal dari bebatuan yang mengelilingi danau dan membuat airnya menjadi sangat asam. Dulunya, tempat ini merupakan tambang tembaga terbuka. Karena itulah warnanya seperti itu. Jadi, kalau boleh memberi saran, hindari tempat ini sebisa mungkin. Ada 3 danau yang mungkin merupakan tempat paling berbahaya dari semua yang sudah kusebutkan tadi. Semuanya terletak di Afrika. Danau Menon dan Danau Nyos di Kamerun, serta Danau Kivu di Rwanda. Semuanya seperti bom waktu yang siap meledak. Danau-danau ini terbentuk di atas kolam batuan cair di bawah tanah yang terkadang melepaskan gas beracun seperti metana dan karbon dioksida ke dalam air. Ketika ini terjadi, gas-gas tersebut bisa menumpuk hingga tiba-tiba menyembur keluar dari air, menciptakan gelombang besar yang bisa memusnahkan semua yang dilewatinya. Jenis semburan ini disebut letusan limnik yang bisa melepaskan awan gas beracun yang berbahaya bagi semua yang ada dalam jangkauannya. Dan yang paling menakutkan, letusan ini bisa terjadi kapan saja tanpa peringatan. Jadi, kalau berada di dekat salah satu danau ini, sebaiknya selalu waspada karena kita nggak pernah tahu kapan insiden berikutnya akan terjadi. Mungkin kamu tahu tempat lain yang nggak direkomendasikan untuk berenang? Bagikan informasinya di kolom komentar ya. Bayangin kamu berada di kota hantu. Coretan grafiti memenuhi tembok bangunan terbengkalai, mobil bobrok terparkir di sana-sini. Kepulan asap menyeruak dari permukaan tanah dan panasnya terus menyengat. Saat ini kamu berada di Centralia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Centralia pernah menaungi banyak kehidupan pada tahun 1800-an sampai 1960-an. Tambang batu baranya yang melimpah mampu menarik banyak orang untuk bekerja dan menetap di sana. Tapi pada tahun 1962, salah satu tambang tiba-tiba terbakar dan mulai merembet ke bawah tanah. Batu bara adalah bahan bakar yang lambat terbakar, jadi para penduduk tetap tinggal di Centralia selama hampir 20 tahun ke depan.
tapi kota itu perlahan dilalap api. Salah satu insiden terparah terjadi saat Dolin tiba-tiba muncul di pekarangan rumah penduduk. Untungnya, kejadian ini nggak memakan korban. Tapi setelah itu, mereka mulai ninggalin Centralia. 30 tahun kemudian, hampir semua penduduknya telah pindah. Dan pada tahun 2020, jumlah penduduknya tinggal 5 orang. Selain itu, Centralia layak disebut sebagai kota hantu. Berbagai bangunan terbengkalai dan jalanan retak masih belum seberapa. Yang paling bikin merinding justru kepulan asap dari bawah tanah yang keluar melalui retakan. Api di bawahnya masih bergejolak, manasin permukaan tanah dan menggerogoti sisa-sisa bangunan. Dari tempat inilah, kota fiktif terkenal Silent Hill mengambil inspirasi. Nyala api itu diperkirakan akan terus berkobar selama 250 tahun ke depan. Dan sekarang yang tersisa hanyalah gurun hangus. Sebaiknya jangan nekat datang ke sini ya kalau kamu takut serangga. Padahal pemandangannya bagus banget. Tapi para penghuninya nyeramin banget. Di Gua Gumantong ada lebih dari 2 juta kelelawar bergelantungan. Hewan ini gampang ketakutan dan efeknya bisa bikin heboh. Jutaan kelelawar yang terbang ke arahmu secara bersamaan gak bisa disepelein. Di Gua Gumantong juga ada kecoa. Meski jumlah kelelawarnya bisa diperkirakan, total kecoa yang merayap di lantai dan dinding gua sulit dihitung. Jumlahnya banyak banget. Tiap kali melangkah aja, tubuhmu akan langsung dihinggapi puluhan kecoa. Kalau kamu bisa tetap tenang tanpa nyari gara-gara sama kecoa dan ngebangunin gerombolan kelelawar, berarti kamu layak dapat penghargaan sebagai pengunjung gua yang pantang takut. Ada juga hewan-hewan lain seperti ular, kalajengking, dan lipan berbisa raksasa. Takut! Tapi gua ini tetap dibuka untuk umum dan dikunjungi banyak orang. Di tengah gurun kosong Karakum, Asia Tengah yang terisolir, ada lubang besar di atas tanah. Tempat ini bernama Kawah Gas Darvaza, dengan lubang raksasanya yang telah terbakar selama lebih dari setengah abad. Penduduk lokal menamainya sebagai gerbang menuju dunia bawah dengan pemandangan mencekam. Apinya nggak bisa padam, dan para saintis yakin lubang ini akan terus terbakar selama berabad-abad. Rupanya, lubang ini mulai muncul sejak tahun 1971 saat para insinyur menjelajahi area tersebut. Mereka kira mereka udah nemu deposit minyak, tapi ternyata itu adalah kantong gas alam. Saat alat pengebor mulai dioperasikan, tanahnya mulai runtuh. Mereka takut gas beracun akan mengontaminasi kota sekitar. Jadi akhirnya, mereka ngebakar tempat ini sampai apinya mati selama berminggu-minggu. Tapi, nyala apinya masih kuat. Dan sejak saat itu, lubang tersebut telah jadi atraksi wisata populer. Meski begitu, lokasi ini masih berbahaya. Jadi, berbagai upaya masih dilakukan untuk memadamkan gerbang menuju dunia bawah tadi. Kalau ngeliat ada ular berbisa di dekat kakimu, kamu pasti langsung ketakutan kan? Sensasi ini bakal meningkat sampai ribuan kali lipat kalau kamu menginjakan kaki di Pulau Ular. Nama pulau ini emang cocok banget sama deskripsinya. Berlokasi di dekat pesisir Brazil, Pulau Ular dihuni oleh ribuan ular berkepala tombak emas. Sekitar 11.000 tahun yang lalu, permukaan air laut mengalami kenaikan hingga memisahkan Pulau Ular dari daratan utamanya. Tapi banyak ular berkepala tombak emas terjebak di pulau ini. Kerabatnya yang ada di daratan utama juga berbisa, tapi nggak seampuh bisa mereka. Spesies ular emas ini harus berevolusi untuk bertahan hidup dan berkembang sampai sekarang. Karena hewan buruannya cuma sedikit, reptil ini beradaptasi untuk memangsa burung. Dan agar bisanya lebih efektif, cara berburunya harus instan. Ular berkepala tombak emas punya bisa 5 kali lebih ampuh daripada ular biasa. Ini bisa membantu mereka terus berkembang. Dan sekarang, tiap meter persegi di Pulau Ular dihuni oleh 1-5 ular. Ular ini dinilai sangat berbahaya. Jadi, pemerintah Brazil melarang semua pengunjung datang ke Pulau Ular. Siapa juga yang mau datang ke tempat kayak gitu kan? Saat malam-malam tersesat di tengah hutan, tiba-tiba kamu ngeliat sesosok manusia. Saking leganya, kamu nyoba megang bahu orang itu untuk nanya arah, tapi bahunya keras dan ditumbuhi lumut. Setelah kamu perhatiin mukanya baik-baik, kamu langsung ketakutan. Ternyata itu bukan manusia. Nah, makanya jangan sembarangan keluyuran di Finlandia Tenggara saat malam hari ya, kalau kamu nggak pengen senam jantung.
Disinilah seorang pemahat kenamaan asal Finlandia membuat taman patung di belakang rumahnya. Ih, seram! Benda yang dipajang di taman ini terdiri dari 200 patung manusia dalam berbagai pose yoga. Tapi saat kamu berkeliling, kamu akan ngeliat patung yang lebih nyeremin. Penampilannya mirip sosok berjubah yang mengulurkan tangan ke depan. Di dalam matanya juga ada celah gelap. Dan yang lebih nyeremin lagi, sebagian patung punya gigi manusia asli. Taman ini bisa muncul karena sang pematung cukup tertutup dan gak mau ninggalin rumah. Saat ia diminta untuk mindahin sebagian karyanya ke beberapa museum, dia bilang mereka harus minta izin dulu ke patung-patung itu. Tapi kayaknya semua patung itu nggak pernah mau ya. Patung yang barusan emang cukup nyeremin, tapi gimana dengan boneka ini? Saat lagi jalan-jalan ke Jepang, kamu bakal ngerasain sensasi horor saat mengunjungi Nagoro. Desa kecil ini terletak di selatan Jepang. Saat melintasi rumah dan lingkungan sekitar, kamu akan ngeliat warga desa lagi pada duduk di teras rumah atau nyiram tanaman. Kelihatan biasa aja kan? Tapi mereka nggak bergerak loh. Dan memang nggak bisa bergerak karena itu cuma boneka seukuran manusia. Jadi ceritanya gini, ada warga lokal yang balik ke kampung halamannya pada tahun 2002. Dia punya hobi bikin orang-orangan dari kain untuk dipasang di kebun dan ladang. Tapi hobinya ini malah berubah dari hal fungsional menjadi tanda pengingat. Tiap kali ada warga yang meninggal atau keluar dari desa, dia akan bikin boneka seukuran manusia sebagai representasi. Bentuk bonekanya menggambarkan aktivitas yang paling diingat si pematung pada mereka. Ada yang lagi duduk, berdiri, rebahan di tanah, atau belajar di dalam kelas. Yang lebih nyeremin justru penduduk manusia di desa itu nggak sampai 30 orang. Dan orang-orangan itu lebih banyak dari mereka. Mungkin perbandingannya sekitar 10:1. Jumlah boneka di desa itu sudah mencapai lebih dari 350 unit. Jadi bisa dibilang ada sekitar 300 penduduk yang menempati Nagoro saat si pematung masih kecil. Dan 20 tahun kemudian, dia udah bikin tanda pengingat untuk mereka semua. Desa Nagoro dikunjungi sekitar 3.000 orang setiap tahun. Banyak di antara mereka juga berkunjung lagi di tahun berikutnya. Desa ini sangat sulit dijangkau karena lokasinya berada di salah satu pulau sepi di Jepang. Untuk sampai di stasiun kereta terdekat aja harus ditempuh selama 1 jam. Tapi itu nggak menghalangi para pengunjung yang pengen ngeliat langsung boneka nyeremin ini. Sebuah danau misterius tiba-tiba muncul di India 52.000 tahun yang lalu. Nggak ada yang tahu pasti asal muasalnya. Tapi kalau nggak salah, saat itu hari Rabu. Selama puluhan ribu tahun, kisah misterius soal danau ini terus berseliweran. Sebagian penduduk lokal menganggapnya sebagai tempat terkutuk. Ada juga yang bilang di dasar danau ini terdapat pintu gerbang menuju dunia bawah. Tapi itu semua cuma legenda. Alasan valid yang melatar belakangi munculnya Danau Lonar justru lebih bikin kita kaget. Awalnya, para saintis meyakini danau ini sebagai kawah purba dari gunung berapi yang lama punah. Letaknya ada di ladang balsam yang terbuat dari batuan vulkanik berusia 65 juta tahun. Tapi kemudian, para geolog melakukan analisis mendalam pada tanah dan airnya, hingga akhirnya mereka bisa tahu kalau Danau Lonar berasal dari luar angkasa. Para geolog nemu kaca unik di dalam danau yang cuma terbentuk oleh benturan kuat dan pelepasan energi. 52.000 tahun yang lalu, meteorit besar seberat 2 juta ton telah jatuh di tempat ini. Berarti bobotnya hampir 6 kali lebih berat dari gedung Empire State. Karena daya benturannya sangat kuat, batu vulkanik itu akhirnya meleleh dan berubah menjadi kaca. Dasar danau ini diperkirakan masih mengandung partikel meteorit raksasa yang terbang ke bumi dari luar angkasa nun jauh di sana. Nah, jadi danau ini terbentuk oleh objek luar angkasa lebih dari 50.000 tahun yang lalu. Tapi yang paling aneh justru bukan proses pembentukannya. Pada tahun 2020, penduduk lokal mengamati Danau Lonar ini tiba-tiba berubah jadi pink. Cuma dalam hitungan hari, air asin berubah warna secara misterius. Para ahli biologi dan geologi segera membawa sampel airnya menuju pusat penelitian ilmiah. Menurut hasil analisis panjang yang mereka lakukan, air tersebut punya kandungan mikroba unik yang lebih banyak. Mikroba ini terakumulasi di permukaan air dan memancarkan pigmen pink.
Beberapa saat kemudian, semua mikroba ini mengendap di dasar air dan bikin danaunya bening lagi. Tetesan hujan juga bikin air danau berwarna seperti biasa lagi. Mikroba tadi udah mengubah warna danau dan bikin bulu flamingo yang berwarna pink menjadi lebih cerah. Kawanan burung ini mendapatkan makanan dari Danau Lonar dengan menyerap bakteri pink. Saat ini Danau Lonar telah menjadi spot wisata populer di kalangan para turis, tapi ternyata di India ada banyak tempat misterius loh. Oke, kita lanjut ke desa kecil yang penduduknya sekitar 2.600-an orang. Desa ini terletak di hutan hujan yang panas. Para penduduknya terkenal sangat ramah. Bukan hanya mereka yang menyambut para turis yang datang, tapi juga salah satu reptil yang paling berbisa di dunia. King Cobra bisa bebas berkeliaran di hampir setiap rumah. Penduduk lokal sudah menganggap ular ini seperti hewan peliharaan. Dan pastinya mereka juga rajin memberi makan. Bahkan mereka ngasih reptil ini tempat khusus untuk berlindung dari sinar matahari. Wah, gemoy ya! Ular kobra yang merayap di rumah, sekolah, dan jalanan sudah jadi pemandangan biasa. Jadi bisa dibilang manusia dan reptil bisa hidup berdampingan di tempat ini. Belum pernah ada kasus serangan ular kobra yang tercatat sih. Sehingga desa ini menjadi satu-satunya tempat dunia yang ditinggali manusia dan reptil berbisa dalam damai. Bayangin kamu sedang berada di sebuah kota yang terdiri dari gabungan desa kecil. Dan semua penduduknya bekerja sebagai petani. Mereka bisa ngambil air dari batuan dasar dan tahu caranya tawar-menawar. Kota ini telah berkembang selama berabad-abad, semua penduduknya biasa hidup dengan damai, tapi pada suatu hari, semuanya berubah drastis. Penduduk setempat buru-buru mengemasi barang mereka dan langsung kabur dari rumah. Cuma dalam semalam, kota itu jadi terbengkalai. Kisah nyata ini terjadi di negara bagian Rajasthan pada tahun 1825. Nggak ada yang tahu pasti kenapa mereka semua tiba-tiba menghilang. Menurut versi cerita yang paling terkenal, penguasa di situ sangat kejam, dia memungut pajak yang terlalu tinggi. Lalu dia jatuh cinta pada pemimpin kota tersebut dan mengancam akan memungut pajak tambahan kalau gadis itu menolak pinangannya. Para penduduk memihak si gadis dan ayahnya dengan meninggalkan rumah mereka secara bersamaan. Bahkan di zaman now, kota ini masih kosong. Penduduk sekitar nggak berani mendekat. Selanjutnya kita singgah ke negara bagian Maharashtra. Di situ ada desa kecil yang penduduknya selalu berprasangka baik. Mereka biasa pergi ke toko, kafe, sekolah, dan bank. Sekilas semuanya kelihatan normal dan sangat biasa. Di malam hari, mereka beranjak tidur, tapi nggak ada satupun yang mengunci rumah. Bahkan di situ nggak ada kunci sama sekali. Semua pintu bangunan selalu dalam keadaan terbuka. Pintu toko, kafe, dan perpustakaan juga dibiarin ngebuka. Saat mereka berangkat kerja, rumah mereka nggak pernah dikunci. Mereka nggak ngumpetin uang dan barang berharga di rumah karena di situ nggak pernah ada pencurian. Para penduduk yakin siapapun yang berani nyuri akan kena sial. Menurut legenda yang bermula sejak 300 tahun yang lalu, lempengan batu besar tiba-tiba muncul di tengah desa setelah hujan dan banjir berkepanjangan. Lempengan batu ini melambangkan makhluk mistis di India yang bisa mengawasi para penduduk. Akhirnya, mereka nggak mengunci rumah mereka lagi karena tahu nggak akan ada yang berani nyuri di hadapan makhluk itu. Pada tahun 2015, kantor polisi di situ mulai dibuka, tapi hampir nggak ada laporan kejahatan sampai sekarang. Kantor polisinya bahkan nggak berpintu karena polisi nggak menahan satu kriminal pun. Di India juga ada tempat menarik lain yang berlokasi di negara bagian Assam. Ratusan penduduknya menggelar perayaan unik secara berkala. Mereka mengadakan upacara pernikahan mewah, menata meja, memakai baju indah, dan memberi hadiah untuk pengantin baru. Anehnya, yang mereka nikahkan bukan manusia, tapi katak. Penduduk lokal menikahkan katak liar untuk minta hujan, bahkan upacaranya kelihatan kayak pernikahan beneran loh. Acara meriah ini bisa berlangsung seharian sampai semalam suntuk. Ada sebuah pulau berbahaya di India yang nggak bisa diakses manusia. Pulau ini terletak di Teluk Benggala dengan nama Sentinel Utara. Sebidang tanah kecil ini kelihatan sangat cantik,
tapi kamu nggak akan bisa menapakkan kaki di situ. Sejak tahun 1956, nggak ada yang bisa masuk ke pulau ini. Penjaga pantai selalu berpatroli di sekitar pulau karena penduduk lokal Sentinel hidup terisolasi dari dunia luar. Mereka nggak memakai teknologi modern, internet, ataupun televisi. Selama berabad-abad, suku Sentinel hidup sendirian dan jauh dari peradaban. Makanya orang-orang India mau mempertahankannya tetap begitu. Siapapun yang berani mendekati pulau ini akan dihadang suku Sentinel dengan rentetan tombak dan panah. Gak terkecuali yang datang dengan kapal maupun helikopter. Ada juga alasan lainnya, orang luar nggak bisa datang ke pulau ini karena sistem kekebalan suku Sentinel. Penjaga pantai ingin melindungi suku tersebut dari kemungkinan penyakit dan infeksi yang dibawa oleh pengunjung. Penduduk lokal nggak kebal terhadap flu dan pilek biasa, bahkan mereka nggak tahu dengan kedua penyakit ini. Terumbu karang dan batuan kapur di sekitar pulau juga sangat mempersulit perjalanan kapal besar. Meski udah jelas-jelas dilarang, banyak orang juga nekat memasuki pulau ini. Pada tahun 1880, salah satu petugas nggak sengaja nemu pulau ini. Setelah menepi, dia menemukan tanah subur yang cocok digunakan untuk menanam pohon kelapa. Si petugas juga melihat sejumlah gubuk, tapi nggak berani menemui penghuninya. Pendatang dan penjelajah berkali-kali membawa ikan ke situ sebagai hadiah. Penduduk pulau memang menerimanya, bahkan minta lebih. Tapi mereka nggak ngebolehin orang luar mendekati rumah penduduk. Interaksi dengan suku ini juga sulit dilakukan karena bahasa komunikasi mereka termasuk yang paling sulit dipelajari di dunia. Para saintis dan ahli bahasa telah mempelajari bahasa ini selama puluhan tahun. Pada akhir abad ke-20, orang luar berhasil menjalin hubungan yang lebih baik dengan suku ini. Dan pada tahun 1991, tim antropolog mengajak penduduk pulau untuk naik kapal besar. Mereka juga membawa berkarung-karung kelapa untuk suku Sentinel ini. Siapa yang bakal nolak kelapa sebanyak itu kan? Kalau aku jadi penduduk asli pulau itu, aku juga pasti bakal nerima. Bayangin kamu lagi berselancar di atas ombak besar, lalu ombaknya langsung jadi es. Kok kedengarannya nyeremin banget ya? Tapi hal kayak gini mungkin gak akan ada di dunia nyata deh. Eits, jangan salah dulu. Kamu bisa ngelihat ombak beku ini di Antartika loh. Ombak ini terbentuk saat lapisan es mengalami kompresi dan tekanan yang terus naik akhirnya ngeluarin gelembung udara. Sementara itu, warna birunya yang cantik dihasilkan dari es cair yang membeku lagi. Sungai di Columbia yang tadinya kelihatan biasa aja akan ngeluarin rona warna meriah di awal musim panas. Canyo Cristales juga dikenal sebagai sungai paling indah di dunia. Airnya bisa ngeluarin warna merah, hitam, hijau, biru, dan kuning. Tapi fenomena ini cuma muncul selama 6 bulan dalam setahun. Tumbuhan air yang menghasilkan warna cerahnya perlu kadar air dan cahaya matahari yang pas untuk menyulap warna cantiknya. Australia punya air terjun horizontal unik yang berlokasi di pesisir Kimberley. Air terjun ini sebetulnya merupakan arus pasang surut yang mengalir melalui celah sempit di antara dua batu. Air pasangnya bisa naik sampai 9 meter dan air terjunnya bisa berbalik tiap kali air pasang ini berubah arah. Di Australia juga ada bongkahan batu terbesar di dunia loh. Saking gedenya, batu ini kelihatan mirip seperti bukit besar. Kelilingnya aja mencapai 9,7 km dan tingginya 350 meter. Pinggiran batu ini sudah banyak terkikis karena umurnya sudah sangat tua. Struktur tanah liat ini setinggi bangunan 7 lantai. Dindingnya terbuat dari campuran tanah, jerami, dan air yang dijemur selama berhari-hari. Lantai dasarnya dipakai untuk kandang ternak dan lumbung biji-bijian, sedangkan lantai atasnya digunakan untuk bersosialisasi dan menikmati pemandangan indah. Ngarai antelope di Arizona juga dikenal sebagai tempat mengalirnya air melewati batuan, dan di dalamnya terdapat 2 ngarai yang berlubang. Formasi cantik ini dihasilkan dari aliran air di permukaan batu pasir yang berlangsung selama bertahun-tahun. Saat kamu menginjakan kaki di Gurun Namib di Namibia, jangan langsung kaget ya. Di situ ada banyak sekali buletan berdiameter 2-15 meter.
Semua bulatan ini ngebentuk struktur mirip sarang lebah sepanjang 2.400 km. Sebagian orang juga menamainya sebagai lingkaran peri, tapi jangan langsung kecewa dengan penjelasan fenomena ini ya. Gak ada yang tahu pasti asal-muasalnya. Dan menurut beberapa teori, bulatan ini dihasilkan dari radioaktivitas tanah dan aktivitas rayap pasir. Gunung Haleakala di Hawaii menjadi salah satu tempat yang paling tenang di dunia. Pengelola Taman Nasional ini bahkan kesulitan saat mereka perlu mendeteksi dan mengukur suaranya. Kata Haleakala sendiri berasal dari bahasa Hawaii yang berarti rumah matahari. Tempat ini terbentuk 1 juta tahun yang lalu dari gunung berapi aktif. Jadi aliran lavanya terus menumpuk selama bertahun-tahun lalu berubah menjadi gunung. Iklim di sini juga sulit diprediksi. Kamu perlu naik kapal dari Afrika Selatan selama hampir seminggu untuk sampai di pemukiman paling terisolir di dunia, alias Edinburgh of the Seven Seas. Kamu juga perlu mengantongi izin khusus dari pemerintah setempat sebagai turis. Sekitar 300 penduduk lokal menjalin hubungan sebagai keluarga, bercocok tanam sendiri, dan menjaga kebersihan pulau mereka. Hutan Daintree di Australia adalah hutan hujan tertua di seluruh dunia dan umurnya saat ini sudah lebih dari 100 juta tahun. Daintree menaungi berbagai spesies hewan unik, 12.000 spesies serangga, sekitar setengah populasi katak, kupu-kupu, dan kelelawar di Australia. Hutan hujan ini juga punya sekitar 3.000 spesies tumbuhan. Batu bergerak juga dijuluki sebagai batu berlayar karena batu ini bisa bergerak melintasi dasar danau kering di Racetrack Playa, Taman Nasional Death Valley, California. Selama perjalanannya, batu ini ninggalin jejak misterius yang sempat bikin para saintis kebingungan. Bahkan beberapa di antaranya bisa seberat 300-an kilogram. Jejaknya ini juga ada yang berbentuk melengkung, lurus, atau berkelok-kelok. Para ahli dari NASA akhirnya bisa menyingkap misteri ini pada tahun 2006 dan ternyata danau tersebut digenangi air selama musim dingin. Airnya ini menutupi batu besar di dasar danau yang dilapisi es dan karena bobot esnya cukup ringan, batu ini bisa bergerak melintasi dasar danau dengan bantuan angin. Lalu terbentuk juga jejak unik yang mengular, tapi jejak ini baru kelihatan setelah semua airnya menguap di musim panas. Danau Maracaibo di Venezuela sering disebut sebagai ibu kota petir dunia. Badai petir muncul di tempat ini selama 300 hari dalam setahun dan frekuensi puncaknya terjadi pada bulan September. Dalam semenit aja, kilatan petirnya bisa muncul sebanyak 200 kali. Fenomena ini bisa terjadi karena udara dingin dari pegunungan Andes bertemu dengan udara hangat dari Laut Karibia lalu menghasilkan muatan listrik. Gravitasi di beberapa tempat di bumi ini terbilang cukup lemah. Teluk Hudson di Kanada bahkan pernah tertutup gletser berat plus tebal selama zaman es terakhir. Lapisan es ini kemudian mendorong bertonton batuan ke permukaan tanah saat mencair. Makin kecil massa suatu benda, makin lemah juga gravitasinya. Dan bumi perlu waktu sampai 5.000 tahun untuk kembaliin bentuk aslinya, makanya bobot kita di tempat ini akan lebih ringan daripada di area lain. Danau Lima Bunga di lembah Jiu Zhaigo, Tiongkok berubah warna dari merah kekuningan menjadi hijau zamrud, giok gelap, virus muda, dan kadang juga berubah menjadi koral. Danau unik ini nggak pernah beku karena di bawah airnya terdapat mata air panas yang selalu mengucur. Penduduk lokal juga meyakini danau ini terbuat dari potongan cermin yang jatuh dari langit. Lembah di sekitarnya menampilkan bentang alam kars berbentuk kerucut, air terjun menawan, serta memiliki sekitar 40 spesies burung, panda raksasa, spesies tumbuhan, dan hewan yang terancam punah. Tanjung Denison di Teluk Commonwealth, Antartika, merupakan tempat yang paling berangin di seluruh dunia. Di situ terdapat angin lereng yang dipengaruhi oleh bentuk kubah Antartika, sehingga iklimnya selalu dingin. Tiupan angin sangat kencang hingga mampu merusak alat ukur dan tiang penopangnya. Bahkan sejauh ini, kecepatannya mencapai 322 km per jam.
Gurun Sahara menyelimuti 10% benua Afrika, langit di atasnya sangat cerah karena jarang muncul awan. Dengan fenomena ini, plus letaknya yang sangat terpencil, Sahara bisa dijadikan sebagai spot yang paling pas untuk mengamati bintang. Di Denmark sering terjadi efek langit gelap di siang hari loh. Aneh banget kan? Fenomena unik ini ternyata disebabkan oleh burung. Jadi kawanan burung jalak akan bermigrasi dari Swedia, Finlandia, dan Norwegia menuju Inggris, Belgia, dan Prancis pada musim semi dan musim gugur setiap tahun. Denmark menjadi tempat yang paling pas untuk mengamati fenomena short sol atau matahari hitam ini. Kawanan burung jalak melakukan perjalanan dalam kelompok besar agar mereka lebih mudah bertukar informasi dan tetap hangat. Kawanan ini akan melakukan gerakan mirip tarian sebelum mendarat dan formasi ini bertujuan untuk mengusir predator. Meskipun pola terbang burung ini sangat sinkron, banyak orang masih menganggap formasinya acak-acakan. Matahari gelap cuma berlangsung selama 20 menit sebelum matahari terbenam. Jadi kamu termasuk orang beruntung kalau bisa menyaksikannya. Warna permen kapas di pantai pasir pink Barbuda dihasilkan dari serpihan karang dan mikroorganisme merah bersel satu yang hidup di bawahnya. Rona khasnya akan terlihat saat deburan ombak kuat menyapu campuran ini ke bibir pantai. Tempat ini masih sangat bersih karena di situ nggak ada fasilitas umum. Suasananya juga nggak seramai pulau lain di Karibia. Kolam Pikanini di Australia terbentuk selama ribuan tahun. Air tawar bawah tanah perlahan naik ke permukaan melewati batu kapur. Proses ini kemudian menghasilkan gua bawah air besar dengan dinding kapur putih. Tapi untuk menyelam di sini, kamu perlu izin khusus. Air terjun Ngarai Batara punya 3 jembatan alami yang bisa dilalui. Di situ kamu bisa foto-foto sambil piknik. Air terjun ini terbentuk oleh erosi batu kapur yang berlangsung selama jutaan tahun. Tapi bentuknya kayak bekas jotosan tangan raksasa kan? Lokasinya ada di desa Tannerin, Beirut dan bisa ditempuh dengan perjalanan darat selama 2 jam dari ibu kota Beirut. Rekor dunia Guinness menjuluki desa di negara bagian Meghalaya, India sebagai desa terbasah di dunia. Rata-rata curah hujannya sekitar 12.000 mm setiap tahun. Jadi, angin muson hangat dan lembab dari Teluk Benggala membawa awan yang dipenuhi air hujan. Lalu air hujan ini terus mengalir ke sungai dan air terjun. Penduduk lokal yang bekerja di ladang pun selalu menggunakan penutup mirip keranjang sebagai payung. Desa Leknes terletak di Norwegia di utara lingkar Arktik dan populasinya sekitar 3.500 orang. Iklim di sini sangat hangat daripada tempat lain di garis lintang yang sama. Di bulan Januari, suhu minimum rata-ratanya 0 derajat Celcius dan gak pernah sampai minus. Sedangkan di bulan Juli, suhu rata-ratanya sekitar 11 derajat Celcius, cukup lazim di wilayah Eropa. Padang rumput punah, Peru. Gurun gundul, tanah berbatu, dan hamparan padang luas nan gersang. Bentar-bentar, ada yareta kok. Tumbuhan berbunga ini terlihat sangat unik. Sampai-sampai kamu bisa loh mengiranya sebagai gambar yang diedit pakai Photoshop. Rupanya sangat mencolok dari lingkungan di sekitarnya. Kalau diamati sekilas, emang kelihatan mirip dengan batu yang ditutupi lumut. Tumbuhan yang sudah berumur 3.000 tahun ini ditemukan di padang rumput dingin punah Andes. Yareta tumbuh berkelompok dan membentuk rumpun yang sangat lebat. Kalau kamu berdiri di atasnya, tumbuhan ini akan menopang bobotmu dengan mudah. Spot Lake, Kanada. Danau ini dijuluki sebagai tempat paling ajaib di Kanada. Saat musim dingin dan musim semi, memang terlihat seperti danau biasa. Gak ada istimewanya. Tapi, coba deh pergi ke sana saat musim panas. Airnya akan mulai menguap. Udah serasa kayak menginjakan kaki di dunia lain loh. Matamu akan dimanjakan dengan lanskap berwarna biru, hijau, dan kuning. Selama musim panas akan ada lebih dari 300 kolam dan semuanya terlihat ajaib. Selama berabad-abad, kolam ini diyakini bisa menyembuhkan berbagai penyakit.
Sebetulnya sih alasan dibalik warna terangnya ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Kolam-kolam tersebut punya beragam mineral dalam konsentrasi tinggi. Rio Tinto, Spanyol. Selama lebih dari 5.000 tahun, Sungai Merah dikelilingi oleh tambang yang banyak mengandung tembaga, perak, emas, dan mineral lain. Karena itulah airnya berwarna unik kemerahan. Area itu telah ditambang selama berabad-abad hingga seluruh industrinya mulai terpuruk. Tambangnya pun terbengkalai dan baru ditemukan kembali pada abad ke-18. Sungai ini memang lumayan menawan, tapi juga sangat berbahaya bagi kita karena airnya tinggi asam. Bakteri yang hidup di dalamnya membuat kondisinya menyerupai sebagian tempat di tata surya kita. Para ilmuwan mencontohkan di Europa, salah satu satelit Jupiter. Di bawah permukaan Europa tersembunyi lautan asam. Teluk Toyama, Jepang. Saat menyusuri pesisir Teluk Toyama di Jepang, kamu akan beruntung kalau bisa melihat cahaya misterius dengan warna biru neon. Cahaya ini berasal dari bawah air dan menyinari laut malam. Cuma sedikit tempat di dunia ini yang menyuguhkan fenomena seperti ini. Nah, pemandangan menakjubkan ini sebetulnya berasal dari cumi kunang-kunang. Hewan ini hidup di kedalaman lebih dari 200 meter di bawah permukaan laut. Tapi pada musim semi, organisme ini akan berkumpul di dekat pantai, bahkan kadang juga tersapu ombak. Cahaya yang terpancar ini sebetulnya hanyalah kamuflase, yang membantunya bersembunyi dan melindungi diri. Pada siang hari, cumi-cumi ini kembali ke kedalaman laut, lalu akan berenang lagi menuju pantai untuk berpesta pora pada malam hari. Cahaya yang dihasilkan juga nggak begitu terang kok. Jelas aja, kamu nggak akan bisa memakainya untuk baca buku saat gelap. Tapi tetap cukup mengagumkan kan? Fly Geyser, Nevada, Amerika Serikat. Semisal nih kamu lagi naik roket luar angkasa, tapi tiba-tiba roketmu telah memasuki atmosfer planet asing. Kamu bahkan belum tahu pasti posisimu. Gravitasi planet itu mulai menarik roketmu, dan tak lama kemudian mendarat di permukaannya. Untungnya, pesawat luar angkasamu cukup tahan banting sehingga tidak rusak. Kamu pun segera pakai baju astronot dan merangkak keluar. Matamu disambut oleh pemandangan yang belum pernah kamu lihat. Alam nan cantik, aneka warna menarik, dan objek aneh mirip pegunungan. Dan tiba-tiba memuntahkan air panas. Kamu cuma bisa geleng-geleng kepala sambil bergumam, pasti ngehalu lagi. Nah, sebetulnya kamu sedang menyaksikan Fly Ranch Geyser di Nevada. Jangan sedih, tempat itu tetap cantik kok. Geyser itu muncul pada tahun 1960-an saat perusahaan pembangkit listrik tenaga panas bumi mengebor lubang. Akibatnya, air tanah menyembur ke atas dan warnanya juga mirip dengan air di Taman Nasional Yellowstone. Biang keroknya, alga. Nah, ngomongin soal Yellowstone, tempat yang satu ini juga seolah berasal dari galaksi lain. Di area yang luasnya jauh melebihi luas Jabodetabek ini, terdapat lebih dari 10.000 fitur hidrotermal, 500 geyser, dan air terjun cantik. Singi de Bemaraha, Madagaskar. Di sini kamu seolah-olah bisa melihat sejumlah hewan purba. Tuh, lihat kan? Ada hewan yang bersembunyi di antara bebatuan runcing sepanjang 100 meter. Separuh dari Taman Nasional ini berupa hutan, dan separuh lagi area berbatu yang terbentuk oleh erosi air. Tempat ini menjadi habitat berbagai hewan seperti bunglon, iguana, katak, dan banyak spesies lemur. Gletser Vatnajökull, Islandia. Dalam perjalananmu menjelajahi keajaiban luar angkasa di planet ini, jangan lupa mampir ke Islandia ya. Di sana, kamu akan melihat gletser terbesar di seantero Eropa. Di beberapa tempat, ketebalan esnya bisa melebihi 914 meter. Vatnajökull punya 30 gletser outlet yang sudah siap untuk kamu jelajahi. Gletser ini berupa saluran es yang terlepas dari tudung esnya, tapi tetap berada di dalam tepi lembah. Sementara itu, gua es Islandia terbentuk saat air mengalir melalui gletser, kemudian mencoba mencapai permukaan. Hal ini biasanya terjadi pada musim panas, saat suhunya lebih tinggi dan alirannya lebih deras. Saat suhu turun, air akan membeku, maka terbentuklah gua. Staffa, Skotlandia, Inggris.
Mustava adalah pulau tak berpenghuni yang memang kelihatan seperti ada di planet lain. Saat melihatnya, kamu pasti akan selalu kepikiran kalau tempat ini menyimpan banyak rahasia. Padahal, suasananya tenang dan sebagian besarnya cuma dihuni oleh burung laut dan anjing laut. Meski begitu, kita semua tentu akan sepakat kalau kolom batuan menakjubkan ini memberi kesan unik dan misterius. Karena inilah, warga sempat jadi terdorong menceritakan legenda gua yang unik ini. Kolomnya sendiri terbentuk jutaan tahun lalu dan kebanyakan disebabkan oleh erupsi gunung berapi. Glowworm Caves di Selandia Baru. Coba deh bayangin kamu bisa menemukan pintu masuk ke gua ajaib. Kamu pun terus mendayung perahumu, bersemangat agar bisa melihat bagian dalamnya dan bisa menikmati salah satu pemandangan paling indah itu. Kemudian muncullah gua tertutup bak berada di bawah hamparan langit yang penuh bintang. Nggak perlu jauh-jauh pergi ke Bima Sakti kok untuk menyaksikan fenomena seperti ini. Datang aja ke Glowworm Caves di Selandia Baru. Gua ini terbentuk sejak jutaan tahun yang lalu dan sekarang sudah punya sekumpulan stalagmit dan stalaktit yang mengundang decak kagum. Tapi yang membuatnya beda dari yang lain yaitu glowworm. Gua ini dipenuhi ribuan larva bercahaya. Cacing ini perlu memikat serangga dan calon pasangan. Untuk melancarkan aksinya, organisme ini memanfaatkan ekornya yang menyala dalam gelap. Di area tersebut, terdapat banyak gua serupa. Banyak juga yang telah menjelajahinya selama 100 tahun terakhir. Kawasan indah Wuling Yuan, Zhangjiajie, Tiongkok. Surga dunia ini menyuguhkan pemandangan menakjubkan dan punya lebih dari 3.000 pilar batu pasir. Seolah-olah alam telah membuat bangunan pencakar langitnya sendiri. Beberapa di antaranya bahkan setinggi setengah kalinya Empire State Building. Biasanya dasar pilarnya tidak terlihat karena jauh di bawah sana cuma ada kabut. 2 jembatan batu alami tampak mengapung di antara pilar yang hilang di balik awan. Mata Sahara tetap menjadi misteri selama ribuan tahun. Formasi geologi ini sulit dilihat dari darat. Makanya, tempat ini baru ditemukan saat para peneliti mulai menjelajahi luar angkasa. Sekian lama, para ilmuwan mengiranya sebagai kawah yang terbentuk oleh tabrakan antara bumi dan objek luar angkasa. Nah, setelah melakukan penelitian lebih lanjut, barulah mereka tahu kalau mata ini berada di bumi. Saat ini para geolog meyakini formasi mata ini terbentuk lebih dari 100 juta tahun lalu, saat lempeng tektonik memisahkan superbenua Pangaea. Batuan cair yang muncul ke permukaan kemudian membentuk kubah besar berlapis-lapis. Selanjutnya, aktivitas gunung berapi dan erosi memoles tampilan mata itu hingga jadi seperti sekarang. Danau Baikal, Rusia, merupakan danau air tawar yang paling dalam, paling tua, dan termasuk salah satu danau terbesar di dunia. Danau ini juga menyimpan rahasianya. Dari awal Januari sampai Mei, airnya beku. Tapi pada musim panas, airnya sangat jernih. Dasar danaunya bahkan bisa terlihat sampai kedalaman 40 meter. Alasannya karena es yang mencair dari pegunungan Siberia benar-benar murni. Selain itu, Danau Baikal tidak mengandung garam mineral. Salar de Uyuni, Bolivia, merupakan salah satu tempat paling ekstrim di Amerika Serikat. Dataran garam terluas di dunia ini membentang seluas 10.400 km persegi. Dataran ini muncul ribuan tahun lalu saat Danau Purba menguap. Sejauh mata memandang, kerak garam yang tebal membentang di hamparan datarannya. Entah di mana ujungnya. Gurun Atacama, Chili. Gurun paling kering di dunia ini punya lanskap berbatu, danau air asin, bukit pasir, dan suhu ekstrim. Di beberapa areanya, hujan tidak mengguyur selama 500 tahun. Karena nggak ada air maupun nutrien di dalam tanahnya, tumbuhan pun tidak ada. Mungkin karena itulah suasananya mirip seperti di Mars. Tapi coba deh tunggu sampai malam. Langit luas bertabur gemintang akan terlihat seperti jendela yang akan menyibak alam semesta dan misterinya. Avenue of the Baobabs atau Jalan Baobab mungkin menjadi jalan yang paling menakjubkan sekaligus menawan di seantero dunia.
Kalau kamu mau melihatnya, bisa kok datang langsung ke Madagaskar. Tapi bukan cuma itu aja. Ada juga raksasa lain yang menghuni tempat ini, ngengat komet raksasa. Sayap jumbonya bisa membentang sepanjang 20 cm. Wah, kamu nggak perlu repot-repot nyari botol obat yang berlabel minum aku tuh, buat bikin tubuhmu terlihat kecil. Huaca China kelihatan mirip oasis di tengah gurun. Sebetulnya sih memang gurun, tapi bedanya di sana banyak terdapat klub dan bar. Kamu juga bisa seru-seruan sambil bermain sandboarding atau bodyboarding. Kalau mau ke sana, jangan lupa pakai kacamata dan tutup mulutmu rapat-rapat ya, biar nggak kena pasir. Terowongan cinta di Kleven, Ukraina. Seluruh areanya tertutup oleh tumbuhan. Para pasangannya di Mabuk Cinta meyakini kalau mereka bisa kompak melewati terowongan sepanjang 4 km ini, impian mereka bisa terwujud. Nah, kalau kamu mau datang langsung ke sana, tetap hati-hati ya. Terowongan ini dilewati kereta api sebanyak 3 kali sehari. Dark Hedges di Irlandia Utara kelihatan angker karena legenda yang tersebar. Warga setempat meyakini jalannya dihantui oleh Grey Lady. Oh iya, kamu tahu nggak sih acara TV apa nih yang ngambil lokasi syutingnya di sini? Di Portugal Utara terdapat rumah cantik yang menyerupai bangunan prasejarah, bahkan sangat mirip dengan gua, padahal sebetulnya pondok. Namanya Casa do Penedo, yang berarti rumah batu. Kini, rumah unik ini sudah menjadi museum kecil dan dari kejauhan cuma akan terlihat seperti batu besar. Ya, tempat yang pas banget deh dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Tempat serupa juga ada di Italia, tepatnya di tengah-tengah Resensi. Danau buatan ini terbentuk karena banjir. Di situ juga ada gereja buatan abad ke-14 yang berada di tengah air. Kalau mau berkunjung, kamu harus jalan kaki di musim dingin, saat dan kalau danaunya beku. Di Danau Baikal, kakimu akan bisa menapaki permukaan airnya. Pantas aja sih, karena berlokasi di tengah Siberia. Danau ini membeku setiap musim dingin. Ukurannya sangat luas, sampai-sampai ada 27 pulau di atasnya. Baikal juga menjadi danau terdalam di dunia. Airnya sedalam hampir 1.640 meter. Lanjut ke air panas. Grand Prismatic Spring di Wyoming merupakan mata air terbesar di Amerika Serikat dan sumber air terbesar ketiga di dunia. Jangan berani-berani berenang di situ deh. Selain suhunya sangat panas, kamu juga akan kena denda. Nikmati aja pemandangannya dari pinggir danau. Mont Saint-Michel di Normandia, Perancis, menjadi destinasi negeri dongeng nomor wahid yang bisa membuatmu bak seorang putri atau pangeran. Kastil megah ini dikelilingi air selama musim tertentu. Fase bulan memengaruhi pasang surutnya. Air pasang tertingginya bisa dilihat 36 sampai 48 jam setelah bulan purnama. Ya, padahal saat berkunjung ke situ, aku cuma bisa lihat area terbengkalai disertai genangan. Langit malam bertabur bintang emang bisa menciptakan suasana romantis ya. Mau yang lebih romantis lagi? Ada kok, hamparan laut penuh bintang. Inilah Pulau Fadu di Maladewa. Pada malam hari, pantai di sini bercahaya biru karena plankton yang hidup di air bisa mengeluarkan cahaya. Tentu kamu nggak akan ngira cahayanya berasal dari bintang beneran kan? Kalau kamu kurang tertarik dengan bintang, gimana kalau kutunjukin langit yang berhias balon? Kapadokia di Turki awalnya terkenal akan formasi batunya yang super cantik. Ini pun gak kalah cantik kok, karena para pengunjung akan disuguhi pengalaman naik balon udara yang pastinya fantastis. Kamu pengen tahu rasanya bisa jalan di atas awan saat mengintip keluar dari jendela pesawat ya? Wah, kebetulan banget. Datang aja ke Bolivia. Lanskap yang terlihat memang bukan awan asli sih, tapi cuma hamparan garam yang sangat luas. Namanya Salar de Uyuni. Permukaan danau ini bisa memantulkan rupa langit saat musim hujan, sehingga menciptakan ilusi langit tanpa batas dan bisa ditapaki. Kalau ke Kolombia, jangan lupa singgah di Las Lajas Sanctuary. Untuk sampai di gereja ini, kamu harus menyeberangi jembatan yang tampak menggantung di udara. Di bawahnya terdapat aliran air yang sangat deras. Kita kembali lagi ke Perancis, menuju Colmar di wilayah Alsace. Lihat deh rumah-rumahnya. Bagian depannya warna-warni, terbuat dari kayu.
Kanalnya juga dihiasi bunga, belum lagi jalanannya yang berbatu. Di berbagai kota di Jerman, ada banyak sekali rumah gingerbread yang bikin jatuh hati. Tak terkecuali Rothenburg ob der Tauber. Kota abad pertengahan ini sangat dipertahankan keasliannya. Bahkan sejumlah sisi depannya penuh dengan warna. Ada juga kedai aslinya. Pada musim dingin, tempat ini sangat cantik. Ada atap rumah berlapis salju dan pasar hari raya nan cantik. Rumah-rumah di Islandia banyak yang beratap rumput. Hunian seperti ini disebut dengan rumah rumput. Rumput di atap tersebut punya beragam fungsi. Bukan cuma sebagai penghias, tapi juga sebagai pelindung rumah dari hujan deras. Rumput ini tumbuh di fondasi yang terbuat dari batu lava dan perlu dipotong secara teratur. Di Pulau Isla del Cano, Costa Rica, terdapat sekitar 300 benda bulat dalam berbagai ukuran. Warga setempat menyebutnya sebagai las bolas, yang artinya bola. Batu-batu ini hampir berbentuk bulat sempurna. Beberapa di antaranya berukuran besar, seberat 16 ton. Bahan penyusunnya juga bermacam-macam, gabro, batu kapur, dan batu pasir. Batu-batu ini dijajarkan di depan rumah kepala desa setempat. Tidak ada yang tahu pasti asal-usulnya, tapi menurut mitos, bola-bola ini berasal dari Atlantis. Air terjun Angel memang sesuai dengan namanya ya, kelihatan cantik banget. Air terjun yang mengalir deras ini paling tinggi di dunia, jauh lebih tinggi dari air terjun Niagara. Airnya jatuh bebas dan banyak yang menguap saat terjun, sehingga menciptakan ilusi awan yang indah. Kalau kamu suka pemandangan yang berkilau, coba deh kunjungi gua kristal raksasa di Meksiko. Tapi kamu harus ditemani oleh ahli yang berpengalaman. Gak masalah lah, karena kemungkinan kamu belum pernah melihat kristal yang ukurannya 2 kali lebih besar dari tubuhmu. Di Maroko ada sebuah kota bernama Chefchaouen. Kebanyakan rumah di sana berwarna biru langit, bukan biru azur, biru cornflower maupun Tosca. Warnanya paling cantik dari banyak warna biru yang pernah ada. Meski begitu, tempat ini sulit dijangkau. Letaknya di Pegunungan Rif. Ada juga satu tempat lain yang berwarna biru langit, Santorini. Nah, kalau yang ini lebih mudah dijangkau kok. Rumah-rumah di sana dicat putih, tapi kebanyakan atapnya berwarna biru terang. Warna putih ini membuat hawanya jadi adem dan pastinya kamu bisa mendapatkan lokasi yang paling instagramable. Di Slovenia, jangan lupa mampir ke salah satu tempat yang paling spektakuler di dunia ya, Danau Bled. Warnanya aquamarine cerah. Pastinya warna asli dong, bukan hasil editan Photoshop. Tepat di tengah-tengah danau ada tebing yang sebetulnya merupakan pulau kecil. Ada juga kastil dan sejumlah rumah. Agar perjalananmu lebih seru, cobain juga kue krimblit yang dibuat dengan resep rahasia. Saat pertama kali melihat foto Danau Moraine di Kanada, kamu bisa aja menganggapnya sebagai editan atau lukisan dari seniman pro. Tapi tempat ini memang asli kok, terdiri dari berbagai kombinasi warna biru super cantik. Bisa-bisa kamu malah enggan pergi dari situ. Bagan, kota misterius di Myanmar, punya semua kriteria sebagai tempat yang seolah berasal dari negeri dongeng. Kamu bisa menikmati tumbuhan eksotis, pemandangan gunung berkabut, dan sejumlah kuil dengan naik sepeda. Atau bisa juga dengan naik balon udara. Filipina juga menawarkan banyak pemandangan indah yang pastinya akan memanjakan matamu. Pantai-pantainya terlihat istimewa. Kalau kamu kebetulan ada di Filipina, coba deh mampir ke pantai tersembunyi di El Nido. Tempat ini sangat cocok digunakan untuk menikmati kesendirian. El Nido sendiri terlindung dari kapal dan cuaca ekstrim karena teluk batu kapur. Di Liguria, Italia, ada banyak pantai indah yang akan terus membekas di ingatanmu. Salah satunya Bay of Poets dari Porto Venere. Letaknya ada di tebing dan di bawahnya terdapat gua bawah laut yang bisa kamu masuki. Nama Bay of Poets konon berasal dari kejadian saat Byron mendapatkan inspirasinya di pantai ini. Dia berenang di teluk itu untuk mencari muse, yang akhirnya memang dia temukan. Cinque Terre juga berada di Liguria. Malahan jaraknya sangat berdekatan. Jadi kalau kamu mau melihat wallpaper, tebing, dan laut Italia di dunia nyata, datang ke sana aja. Konon para pelaut mengecat rumah mereka dengan warna terang, agar lebih gampang mencari jalan pulang.
Isle of Skye di Skotlandia cocok banget nih dijadikan sebagai setting acara TV sejarah yang mengisahkan tentang kesatria dan kekasihnya. Kemungkinan juga ada peri di Fairy Pools dan Fairy Glen. Oh ya, kamu perlu banget nih melihat Old Man of Storr atau Bukit Berbatu yang sangat curam. Gak ada legenda aneh-aneh sih. Tapi tempat ini termasuk salah satu destinasi yang paling menginspirasi dan paling banyak difoto di seluruh dunia. Kalau diamati sekilas dari darat, cuma akan terlihat jembatan batu, betul kan? Tapi rahasia utamanya justru kalau dilihat dari air. Pantulan dari jembatan ini membentuk lingkaran sempurna, mirip portal menuju dunia rahasia di bawah air. Letaknya ada di Saksoni dan gak seberapa jauh dari Berlin atau Dresden.